Gitu. Iya, jadi kalau mau tanya sama kami yang kami pahami karena Trinitas atau Tritunggal itu adalah ajaran Tertullianus di abad ketiga. Itu dia itu bukan ahli agama ya, dia filsafat. Dia seorang pengacara, tapi dia dipercaya tentang keagamaan. Nah, dia membuat doktrin Tritunggal itu dari paham Yunani. Nah, paham Yunani itu adalah penyembah-penyembah dewa. Nah, di situ ada kemiripan. Nah, di situ ada kemiripan. Tuhan mengatakan perkataan-perkataan di situ. Nah, disimpulkan dari Tertullianus bahwa ada 3 pribadi di dalam ajaran Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu tidak pernah mengadakan pribadi, 3 pribadi. Karena ya, Tuhan Yesus itu adalah ajaran dari Israel, bangsa pilihan Tuhan, yaitu Shema Israel monoteis. Monoteis bukan, karena acara Tritunggal itu politeis. Politeis itu artinya penyembah banyak, teis Tuhan. Nah, itu Putri. Putri, menonton lo di bawah itu bikin gua darah tinggi, Putri. Siapa? Itu di bawah. Fungsi Tasya di sini apa katanya? Ngeselin banget. Jangan. Dari tadi dia ngoceh terus. Jadi gini, Trinitas itu beli gorengan 3 ngaku 1. Itulah Trinitas. Jadi Trinitas itu seperti kerja tim ya. Jadi kayak ada tim Bapa, tim Anak dan tim Roh Kudus. Nah, mereka dalam satu tim ya. Tuhannya itu gotong royong gitu. Terus pemahaman mereka ini seperti ini. Anaknya ini sudah diberikan kuasa sama bapaknya. Jadi bapaknya nggak ngapa-ngapain aja di surga aja lihat-lihat anaknya bekerja. Jadi mereka pemahaman itu. Jadi mereka pembagian tugas. Ya, jadi bapak itu yang jagain. Bapaknya pensiun jadi Tuhan. Bapaknya makanya itu pensiun. Mereka itu kayak pembagian tugas. Bapaknya mereka itu jagain surga. Jadi kayak tukang jaga. Nah, yang kerja itu yang kerja lapangan itu Tuhan Yesus. Nah, setelah kerja lapangannya ini sudah kembali pulang, nah disuruh lagi yang kerja menghiburnya itu Roh Kudus. Kami bukan seperti itu ya. Kami bukan seperti itu pemahamannya. Kami Kristen yang lurus, Kristen yang sejati. Iya. Gitu. Kami bukan seperti itu. Itu mah pemahaman apa itu? Pemahaman konyol itu namanya. Ya, makanya saya tanyakan itu jadi servernya. Tritunggal itu adalah ajaran yang membatasi Tuhannya. Iya. Jadi mereka gini, mereka meminta sesuatu atau berdoa kepada di dalam nama Yesus. Tetapi ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia tanya siapa? Apa? Dia tanya Allah. Ya kan? Kenapa kau minta kepada Yesus tapi kau menyembah Allah? Kan lucu mereka. Jadi gitu. Ya, itu Tritunggal lucu-lucu mereka ini. Terus Tuhannya yang mana? Ya makanya sendiri sama dia. Sama mereka. Tuhan yang mana tanya sama mereka. Jadi mereka tuh mau nggak mau harus menyembah 3. Kalau ditanya hal itu kan saya kan belum pernah dapat jawaban yang pasti kan jawabnya muter-muter. Saya kasih pertanyaan kayak gini. Kalau kamu bertanya sama Tritunggal kayak gini atau Edis TV misalnya, kamu bertanya, kamu percaya nggak Tuhan mati? Kalau dia tidak percaya, kamu bertanya. Terus kamu percaya nggak Tuhan bangkit? Kalau dia bilang iya, loh, terus yang mati itu siapa? Pasti dia akan jawab, oh anaknya. Atau manusianya. Gimana terus yang bangkit ini siapa? Berarti Tuhan yang dibentuk dong yang bangkit. Berarti bagi mereka baru mengatakan Tuhan pada saat bangkit. Jadi waktu berarti ada Tuhan yang dibentuk. Jadi Tuhan menciptakan Tuhan manusia, ya. Terus ketika mati diangkat jadi bangkit. Nah, baru jadikan Tuhan lagi. Berarti apa? Ada Tuhannya ada 2 berarti. Nah, mereka akan macet di situ. Terjawabannya kan pasti jawabannya balik lagi. Cukup imani saja. Gimana gitu? Nggak bisa. Enggak, paling kamu ditanya gitu sama Edis di counter. Iya, kamu di counter sama orang Quran
mereka menutupi kelemahan mereka dengan mengcounter agama kalian. Iya. Kalau kami kan ngerti ayat Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Jadi nggak perlu pakai counter. Jadi kita menjelaskan apa ini Alkitab, kita bangga dengan Alkitab kita nggak perlu mengcounter dengan agama orang, ayat orang, Alkitab orang. Dengan menjawab firman-firman Tuhan dan menjelaskan siapa Tuhan Yesus itu adalah suatu kebanggaan bagi kita sendiri. Oke. Apalagi mau ditanya Bang? Gak ada, cuman itu aja. Oke Bang, makasih. Selamat siang. Pasti yang mau nanti tanya di sama Tritunggal, tanya Tuhan yang mereka sembah yang mana. Iya, tanya aja itu tentang itu. Tuhan bangkit percaya, tapi Tuhan lahir tidak percaya. Gimana sih? Jadi yang mati Atau itu Tuhan siapa? mati juga tidak percaya. Jadi bagi mereka yang bangkit itu baru dinyatakan Tuhan pada saat dia bangkit. Berarti apa? Logikanya berarti ada Tuhan yang dibentuk. Tuhan menciptakan manusia dan manusia ketika mati dan bangkit itu baru dijadikan Tuhan. Berarti ada Tuhan yang dibentuk. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. HP ku nge-lag Firman Tuhan kan berkata gini. Putus-putus. Firman Tuhan kan berkata nih, sebelum dan sesudah aku tidak ada Elohim yang dibentuk. Berarti kan tidak ada Tuhan yang dibentuk-bentuk. Betul. Tuhan kita tidak pernah dibentuk karena dia mengatakan aku ada sebelum Tuhan, aku ada dan yang telah ada. Jadi aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang dulu dan sekarang dan selamanya. Jadi tidak pernah Tuhan itu dibentuk dan membentuk ya. Jadi Tuhan kita tidak pernah datang dibentuk baru datang jadi Tuhan, tapi Tuhan itu sudah ada sejak kekekalan. Sebelum bumi ada dia sudah ada. Kejadian 1 ayat 1. Sebelum dunia ini jadi aku telah ada. Artinya apa? Aku ada sebelum dunia ada. Ya. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah dibentuk dan tidak pernah membentuk dirinya. Oke. Selamat pagi. Sardi kah? Aduh, kacamataku nih. Ya, selamat pagi. Ya, Islam Kristen. Islam. Silakan mau bertanya apa? Saya cuma ini nanya tentang pembahasan kalian itu Tritunggal. Kami bukan Tritunggal. Kami bukan Tritunggal. Kami menjelaskan tadi tentang Tritunggal itu seperti itu Tuhan mereka. Jadi begini, ya kan? Sebenarnya dalam umat Kristen itu yang diakui sebagai Tuhan alam semesta siapa? Tuhan Yesus lah, Yeshua HaMashiach. Ya satu-satunya bagi kita, ya nah, namanya gini, makanya disebut Kristen ya. Kita jelaskan kenapa kita disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus sebagai satu-satunya, bukan salah satunya ya. Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya sebagai Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan sebagai juru selamat, dan Tuhan sebagai hakim yang adil. Dia yang akan datang menjemput kita. Itu. Jadi namanya Kristen. Ingat nih ya, orang-orang Kristen mengatakan Kristen itu sebagai Tuhan Yesus satu-satunya, bukan salah satunya. Oke? Bentar dulu itu Eleazar bertanya, Tuhan bisa tidur dan lapar enggak? Pertanyaan saya, roh bisa lapar dan roh bisa tidur tidak? Kita manusia, kalau kita tidur, roh kita ini masih ada, masih hidup gitu loh. Nggak pernah mati roh kita. Kalian ini nggak mengenal Tuhan. Tuhan itu roh. Dia menyatakan diri dalam daging. Jadi ketika tidur dan lapar ya memang itu Tuhan itu sendiri. Tetapi bukan secara rohaninya, itu rohnya, ilahinya. Jadi begini. Apa Bang? Tadi udah dijelaskan kalau dalam umat Kristen itu hanya Yesus Tuhan yang kekal kan? Iya dong. Ya, jadi penjelasannya Yesus itu pernah dilahirkan apa enggak? Kalau itu penggenapan nubuatan. Bagaimana, Pak? Tuhan datang melalui kelahiran itu untuk penggenapan nubuatannya, janjinya. Janjinya Tuhan Yesus gitu. Betul.
Karena Jadi- Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan dia sendiri yang menepati janjinya, bukan Tuhan yang berjanji tapi mengingkari janjinya. Itu menurut Kristen, ya kan? Jadi begini, Sama telepon itu. dalam sama telepon. dalam agama Kristen, apakah ada bedanya Yesus dengan Isa? Kenapa? Beda. Yesus dengan Isa. Beda. Beda. Kalau Tuhan Yesus itu keturunan Yehuda. Kalau Isa itu keturunan Lewi, jauh sekali. Terus Oh, Isa itu beda. kan tidak disalib. Yesus itu disalib. Nah, kalau kamu menyamakan itu Isa dan Yesus, berarti Isa ini pasti sudah disalib. Bukan saya menyamakan, saya mau bertanya. Di agama Kristen beda apa tidak? Itu aja. Beda. Jadi begini, kalau Mbak udah bilang beda, siapa yang duluan? Yesus apa Isa dilahirkan? Kami tidak mempercaya Isa, ya. Isa Oh, itu kan tidak di ada Al-Qur'an Isa. kalian, di dalam Alkitab tidak ada Isa. Mau cari sampai kuda apa ya? Sampai kuda makan makan nasi. Jadi Kuda begini. kuda makan beling nggak akan ada. Di dalam Alkitab tidak akan ditemukan kata Isa ya, karena Isa itu menurut Al-Qur'an aja, karena dia dari suku Ada baju Lewi. mah. Ya. Ada baju. Kenapa? Jadi berarti Oke Bang Taid ya, sudah ya, cukup ya, makasih. Halo, selamat pagi. Bang Rumah. Si Liping tadi mana ya? Liping. Oh, mencari Bang Limping ya. Kenapa, Bang Libingnya? Iya, saya mau beli karpet. Ini saya mau bahas tentang hinaan dia kalau terkait dengan bumi dan juga bumi bulat. Karena di dalam Bible itu buminya bulat bahkan segi empat. Di mana datanya? Panggil. Segi empat. Mm-mm. Segi empat. Mana? Iya. Mana datanya? Panggil aja Liping dulu, panggil. Bang Suma aja bilang gitu. Bang Suma aja Oke, diskusi tentang sebentar ya. bumi bulat, bumi datar. Biar dia sadar kelas bahwa di Bible itu diajarkan bahwasanya Kristen itu bumi menurut Bible itu datar, bukan bulat. Hanya Al-Quran yang mengatakan bulat. Kita berbicara logika dulu. Di mana dulu datanya? Sudah aku panggil Iya, Bang Libing. tinggalkan dulu, tutup dulu Gimana jualannya tanya bilang. dulu, itu bumi segi empat. Bagaimana rupanya itu bumi segi empat? Apakah seperti ini segi empat? Iya, bumi? nanti kita tunggu aja, nanti tunggu Liping dulu. Oke, bentar. Udah di WA. Suruh tutup dulu jualannya bilang. Bentar. Oh, bentar dulu, sudah di WA. Jangan gitulah. Tutup jualannya. Tapi belum dibaca. Coba kamu telepon aja Putri. Aku Iya, harus bilang keluar ada yang device. nantang kamu diskusi bulat atau datar bumi itu. Karena di Bible jelas-jelas bumi itu datar. Datanya di mana dulu biar kita bacakan dulu. Banyak data di dalam kitab saudara Kristen yang mengatakan bumi itu datar. Misalnya di kitab Daniel 4. Coba Anda baca Daniel 4. Kita buka dulu ya. Iya. Dibaca dulu ya. Mm-mm. Daniel 4. Daniel 4 nomor 10 dan 11. 4 ayat 10. Ya. Adapun 11. penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Gimana tuh? Bisa Mana nggak itu? datarnya di sini? Itu kalau ada pohon naik ke atas nih, ini bumi datar, ini bumi. Ada pohon tinggi menjulang ke langit. Kalau bumi bulat, bagian belakang dari pohon ini bisa nggak terlihat? Bagian belakang dari pohon. Hah? Gimana ceritanya? Bagaimana? Dia lagi jemput anaknya sekolah. Nih, ini bumi. Terus ada pohon tinggi menjulang ke langit. Oke? Bagaimana caranya menjulang ke langit setelah di atas ketinggian ini seluruh bumi bisa terlihat? Kalau
bulat Kalau caranya bumi bisa bulat, dilihat. masa kamu tidak tahu gravitasi, Pak? Kok gravitasi? Seluruh bumi, seluruh isi bumi terlihat ketika ada pohon tinggi seperti ini, seluruh isi bumi terlihat. Nah, kalau bumi bulat, bagaimana caranya bagian belahan bumi yang bulat itu bisa terlihat dari satu pohon ini? Namanya Gimana gravitasi, Bang. Apa hubungannya gravitasi? Coba, apa hubungannya? Mana si Liping yang mulut besar tadi itu? Biar ku Dia lagi ajarin keluar, lagi di luar. bahwa di dia dalam bisa. Bible itu bumi itu datar. Tidak ada tertulis bumi itu datar. Daniel Nih, 4 nomor 10 nomor 11. Tidak Silakan Anda ada baca. nih bentar. Baca, saya baca, akan buka. baca, silakan, Nih, silakan. bentar ya, Silakan. bentar. Baca. Bulatan bumi. Tidak Udah ada jelas bulatan bulatan di bumi di situ. sini. Tidak ada circle itu Jadi di mana? lingkaran. Di dalam Al-Quran Circle bumi itu bulat. lingkaran, Bumi itu bukan datar. bulatan. Dengarkan. Dalam bahasa Yunaninya itu circle itu tidak merujuk kepada kata ini tidak merujuk kepada bulatan, tapi lingkaran kayak koin, kayak cincin nih. Ini lingkaran nih. Nih lingkaran. Daniel 4 Anda baca, Daniel 4 nomor 10 nomor 11. Oke, Baca di situ. Daniel 4. Kenapa gelap kalian? Daniel 4 ayat Kalian nggak berapa? kelihatan. Nomor 10 nomor 11. Daniel 4 ayat nomor 10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Nah, gimana ceritanya? Daun-daunnya Bagaimana ceritanya bisa dilihat pohon itu kalau bumi itu bulat? Harus datar. Kok datar? Ya dong. Udah, Yesaya 40 ayat 22 kan Lingkaran itu lingkaran, bukan bulatan. Beda lingkaran, beda bulatan. Kalau bulatan itu seperti di Al-Quran surah Az-Zumar, matahari terjadinya siang dan malam. Itu bukti bahwa bumi itu bulat. Kalau datar Di bumi mana datanya? itu Di dalam Al-Quran. Di mana datanya Al-Quran itu bumi surah itu datar? Az-Zumar ayat 5. Oh iya, di mana? Coba Allah memasukkan buktikan. siang dan malam. Terjadinya siang dan malam itu kenapa? Karena bumi itu bulat. Kalau bumi datar tidak bisa siang malam. Kalau bumi datar sekali siang maka bumi semuanya siang. Sekali malam maka bumi semuanya Oh, malam. yang mengatakan datar kan Israel, makanya kami tanya kenapa Tidak jadi ada datar? itu. Panas Berarti siang dia dan harus malam. belajar lagi kalau gitu. Iya, berarti Yusuf yang belajar. Sekarang di dalam Iya. Bible saudara itu jelas-jelas dikatakan bahwasanya bumi itu datar. Tidak ada, itu tadi bulatan bumi. Bagaimana cerita? Saya ulang lagi. Ini pohon menjulang ke langit. Itu Ini kan pohon. asumsimu, Nah, logika. coba Anda logikakan, coba Anda praktekkan. Ini pohon menjulang. Itu apa? Sebentar. Ini dulu. menjulang ke langit. Kalau datar itu tidak akan ada namanya gravitasi. Loh, itu memang makanya Kalau Bibelmu salah. bulan itu berarti ada gravitasi. Makanya Walaupun Bibelmu dia itu di salah. walaupun di bawah. Makanya Bibelmu Walaupun di bawah salah. itu air dan di atas tapi tidak Belum akan lagi nyambung. kalau saya Itu menunjukkan gravitasi data di dalam ngomongnya. kitab Mazmur, dalam kitab Mazmur 19 nomor 4 nomor 5 nomor 6 bumi jelas dikatakan di sana datar. Tidak ada. Silakan Anda baca. Gini, di laut pun kelihatan ujung bumi. Tapi pada saat dia kawan Napoleon untuk menjelajah lautan itu tidak ketemu ujungnya. Artinya apa? Tampak terlihat Berarti ujungnya. Bibel Tapi keliru kalau makanya, begitu. Berarti enggak, Bibel makanya salah. ilmuwan enggak. Loh. Kelihatan di sini kan kelihatannya, tapi Berarti Tuhan itu kita membuktikan salah. bahwa bumi itu bulat. Mana ya. siliping. Gambar ayat 27. Ya ada. Ketika Oh, ia Liping. mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menarik lingkaran pada permukaan samudra raya. Ya lingkaran, bukan bulatan. Sama Lingkaran itu itu lingkaran itu. Lingkaran itu apa bulan?
Lingkaran bulatan apa? Masa katanya Ini jam saya, ini jam tangan saya ini, jam tangan saya ini berbentuk lingkaran. Nih, ini jam tangan saya berbentuk Lingkaran itu lingkaran. bulat nggak? Saya tanya, lingkaran itu Tapi- bulat nggak? tidak. Tapi Bulat kalau kan, dia bulat begini, ini menjadi datar. Lingkaran bulat. Lingkaran bulat nggak? Lingkaran ini begini. Iya, saya tanya lingkaran bulat. Ini lingkaran. Saya tanya, Ketika begini dia Tidak datar. bulat tidak. Ini Tapi datar. bulat enggak? Lingkaran. Oh, lingkaran. itu Dengar, dengar. dikatakan bulat. Ini lingkar. Ini lingkaran. Ini lingkaran. ini Tapi kalau orang dia ini? begini jadi datar. Datar. Di mana? Tapi kalau bulatan, Iya, dia saya mau tanya begini tetap lingkaran bulat, itu dia bulat begini nggak? bulat, dia begini Saya bulat, dia lingkar- begini bulat, dia lingkaran begini itu bulat. bulat, Itu bulatan. iya. Sementara di Lingkaran- kitabmu lingkaran nih lingkaran. Lingkaran Begini itu datar bulat dia. enggak? Lingkaran bulat enggak? Ini lingkaran Iya, bulat, lingkaran tapi bulat. kalau begini datar nggak dia? Saya tanya Datar. lingkaran itu bulat enggak? Ah, lingkarannya bulat, tapi begini Ya datar. udah, berarti bulat itu seperti Berarti bola. gepeng. Dia bola. Berarti bumimu gepeng, berarti bumimu Nggak gepeng ada. kalau gitu. Karena dia lingkaran itu udah melingkar bulat. Lingkaran, nih. lingkaran itu. Bumi itu bergerak, Lingkaran itu bumi itu memang bergerak, bulat. bumi itu bergerak, Dengar bumi itu dulu, bergerak. Bang Ini bulat. Juna. Ketika dia bergerak, maka dia ada kadang dia menjadi apa? Menjadi gepeng dia. Mana ada lingkaran gepeng? Aduh. Mana ada ayatnya lingkaran gepeng? Koin. Ini seperti itu. Koin Mana ini ada- berbentuk lingkaran nggak? Koin berbentuk lingkaran nggak? Iya, lingkaran. Gepeng nggak dia? Gepeng. Nah, gepeng. Itulah bumi menurut Bible. Tapi lingkaran itu berbentuk bulat. Bulat itu. Di mana? Kak? Di mana bulat kata kita pun di mana? Di mana? Iya, saya 40 ayat 22 tadi. Itu circle dalam bahasa Inggrisnya itu artinya bulatan. Lingkaran bukan bulatan. Beda. Bulatan itu sama aja Enggak. bulatan. Ini pohon coba Anda baca Ya, tadi Yesaya Daniel 4. 40 ayat 22 ya. Di situ Daniel bunyi, dialah 4, yang coba, berkata Daniel di 4. atas bulatan bumi. Daniel 4 tadi Di Anda situ baca. dikatakan bulatan Pohon bumi. Yesaya menjulang 4. langit lalu Dengar kemudian dulu. seluruh bumi terlihat. Berarti bumi ini datar. Dijelaskan. Enggak, makanya dijelaskan di Yesaya 4 ayat 22. Di situ Tuhan bertata di atas bulatan Yesaya bumi. 22 itu bukan bulatan, lingkaran. Astagfirullahaladzim. Bulatan. Bulatan bumi, Yesaya 40. Bulatan. Allahu Akbar, Masya Allah. Bulatan. Bukan bulatan, lingkaran. Yesaya 40 ayat 22 ya. Iya, Kita itu buka. lingkaran. Di mana dikatakan lingkaran? Coba Anda lihat. Tadi Apakah kita betul, baca tadi apakah betul di sana bulatan. dikatakan? Apakah betul di sana di dikatakan atasnya. bulatan? Bulatan, beda bulat dengan lingkaran. Gimana sih? Itu Saya pengen lingkaran. datanya mana di situ? Dia berbentuk Ibu dari bulatan ke lingkaran. circle. Mana datanya? Coba Nah, coba karena coba. di situ Ya, kalau bulat, kalau jadi dalam bahasa lingkaran. Inggrisnya bulatan apa? Apa? Bahasa Inggrisnya bulatan apa? Bahasa Inggrisnya bulatan apa? Bulatan. Circle. Iya. Circle apa? Mana ada? Mana ada? Circle lingkaran, ya kan? Bukan. Lingkaran circle. Kamu aja tidak tahu artinya bahasa Iya, Inggris. saya tahu. Tadi Saya bilang tahu. bukan gimana, saya tidak tahu bahasa Inggris. Bukan bulatan maksudku. Itu beda. Bulatan. Lingkaran itu adalah bulatan. Beda Bang Juna. antara bulatan dengan lingkaran. Oke, kita lihat lingkaran Bedakan. bahasa Inggrisnya apa ya? Karena bulatan itu circle. Kalau lingkaran apa ya? Terus Lingkaran. bahasa Ibraninya apa di situ? Ntar dulu, lingkaran. Ya. Bahasa Ibraninya apa? Kalau bulatan itu kan lebih ke 3 dimensi, ya kan? Kalau lingkaran itu lebih ke 1 dimensi. Circle ya. Bahasa Ibraninya apa? Circumference. Jadi lingkar itu circumference ya. Circle itu adalah bulatan. Jadi circle itu dia melingkar. Membulat. Lingkar. Nah, makanya Coba, di situ Bahasa ya. Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya Ya, apa? Makanya dia Bahasa Ibraninya apa? Ya, saya 40 ayat Bahasa 22 Ibraninya, dikatakan bahasa Ibrani. berkata di atas bulatan bumi sudah jelas. Bahasa Tuhan mengatakan Ibrani. sebelum manusia menemukan Bahasa bumi itu Ibraninya bulat, di situ apa? Tuhan Di Yesus situ sudah lingkaran. mengatakan bahwa bumi Bahasa itu bulat. Ibraninya di sana kug, Ya. hug,
Ya, Itu sudah artinya dijelaskan. lingkaran. Sudah dijelaskan Oke. di dalam. Nah, sekarang Anda masuk untuk Ya, membuktikan makanya bahwa sebelum sains menemukan untuk bumi itu membuktikan, bulat, dengar. Untuk membuktikan bahwasanya Yesaya itu Anda salah terjemahkan, Anda masuk ke Daniel 4 nomor 10 nomor 11 tadi itu. Daniel 4 nomor 10, dengar Daniel 4 itu bukan artinya, makanya dikatakan Tuhan menjelaskan di Yesayanya. Di Yesaya artinya apa? itu adalah penglihatan. Penglihatan lagi. Karena penglihatan Penglihatan nanti itu, bahwa itu terlihat ujung, tapi penglihatan tidak itu, pernah manusia itu penglihatannya menemukan jelas bumi. sekali. Itu penglihatannya gimana? Saya seperti di Penglihatannya laut. Ya Di namanya laut. penglihatan kan itu kan keseluruhan. ketika dia naik Jadi, ke atas bumi, ke atas pohon yang sampai ke langit, seluruh isi bumi terlihat. Oke, Berarti seperti bumi di lautan. pada saat itu Seperti di lautan juga kita melihat di ujung laut itu seluruh terlihat bumi ujung bumi. ketika tanya, Anda di laut, ketika berdiri di lautan apakah juga. seluruh isi bumi Anda lihat? Makanya kita lihat dulu Jadi, Kak, di dalam Apakah pesawat. seluruh isi bumi Anda lihat? Itu kan pohon. Nah, pada saat naik pesawat, apakah di dalam Apakah seluruh pesawat kita bumi? melihat ujung bumi? Apakah seluruh Saya bumi tanya, terlihat? pada saat naik pesawat, apa kamu melihat ujung bumi? Apakah seluruh bumi terlihat? Saya tanya pada naik Bang, pesawat, ini apakah penglihatan bang, berbeda penglihatan manusia biasa. Saya Kalau ulang. kamu mengatakan Saya Ketika tanya Anda lagi, naik pesawat, lebih tinggi dari pohon Ketika- naik lebih dari ketika pohon Anda dan naik pesawat, pesawat, ya. apakah Jadi itu seluruh memang isi bumi naik terlihat? pesawat itu terlihat ujungnya, tapi apa Terlihat. Tapi pada saat pertanyaan saya bukan di melewati tidak situ. pernah ditemukan Pertanyaan ujung bumi. saya sesuai dengan Makanya Daniel di 4. situ ayat Apakah Daniel ini seluruh bumi melihat, terlihat? Daniel berkata Nih, bahwa Apakah Nih, seluruh Bang bumi Juma, Bang terlihat? Juma. Bang Juma, baca Bang Juma. Pohon itu menjadi besar dan kuat dan tingginya mencapai langit dan kelihatan. Dan kelihatan sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang Itu adalah sekedar apa penglihatannya coba nomor ini. 10-nya, coba nomor 10-nya. Daniel. Coba. Iya, kelihatannya penglihatan Daniel ini mengatakan ketika dia itu ditidur, dia melihat seluruhnya. Karena apa? Seluruh apa? Namanya orang. Seluruh apa? Seluruh apa dilihat? Memang ini orang kayaknya nggak bisa mengerti Alah, penglihatan. Penglihatan itu apa? Penglihatan itu apa artinya? Penglihatan itu ya penglihatan. Mau Anda terjemahkan apa lagi penglihatan? Iya, apa artinya penglihatan? Penglihatan itu yang itu terlihat sesuatu. oleh mata. Penglihatan Ya, ya dulu, sesuatu ya, keadaan di mana orang itu melihat. Nangis. Apakah Jangan Nabi nangis. mendapatkan penglihatan juga? Jangan nangis dong. Jangan namanya nangis dong. penglihatan itu yang terlihat Nabi mata. Itu satu ya, itu satu bukti. Tar dulu, Itu satu Bang Zuma. bukti bahwa di Bang Bible Zuma, bumi oh. itu datar. Bang Bukti yang Zuma. kedua, Mazmur. Coba Anda buka Mazmur, coba buka Mazmur. Sekarang Anda buka Dulu, saya mau Mazmur. tanya dulu. Nabi mu Silakan, pernah nggak silakan. mendapatkan penglihatan? Silakan Anda buka Saya tanya Mazmur. dulu, Nabi mu Silakan, nggak usah kemana-mana, nggak usah. Ini berbicara mengenai bumi datar. Biar ngerti Ini tentang berbicara penglihatan. mengenai Kenapa bumi dia bisa datar. lihat sampai di ujung bumi? Oke. Kamu tahu nggak arti Anda penglihatan buka apa? Mazmur Arti 9. penglihatan Saya tanya, apa? penglihatan itu apa? Iya, Enggak arti usah ke penglihatan itu situ. apa? Tanya dulu penglihatan itu Ini apa? berbicara. Ini berbicara arti terkait penglihatan bumi itu apa? datar atau bumi bulat. Gak usah kemana-mana. Arti penglihatan dulu. Mazmur 9 Anda buka. Mazmur 19 Anda buka. Mazmur 19 Anda buka. Bukan Nah, dulu ini dia arti ini. penglihatan itu apa? Anda buka Mazmur 19. Silakan. Kita buktikan mana yang bulat. Jawab dulu penglihatan Bible itu artinya apa? atau Al-Quran. Mana yang datar. Bumi, Al-Quran atau Nah, Bang Bible. Living ada Ayo. datang. Ah, Pak, silakan. Bang Living ada datang. Silakan saudara. Living. Penglihatan aja kok tidak ngerti. Anda baca Penglihatan itu di dalam artinya apa kitab yang terlihat Daniel, di mata? Daniel 4 Mata ini punya nomor kita 10 dulu, Bang Zuma. nomor 6. Bang Coba Zuma. silakan. Di itu tercatat Silakan, penglihatan nggak usah karena mata ini Enggak terbatas. usah bahas Jadi penglihatan. dari- Yang Dia jelas kan di tidak dalam ngerti kitab saudara penglihatan. dikatakan. Misalnya nih, saya menemukan penglihatan di tempat tidur. Saya itu diangkat Bro, Tuhan. santai- Saya santai dong, diangkat bro. nih. Bumi Saya bisa itu melihat datar. keseluruhannya. Silakan. Itu Masa namanya lu- penglihatan. Lu ngadapi dua wanita aja lu kelabas. Silakan. Dia ribut. Penglihatan aja tidak tahu. Gimana? Kasihan. Makanya kamu Jadi, harus gimana datang tuh? menjelaskan. Coba. Enggak, masalah Yusuf PI yang bilang bumi datar, kalau dia bulat tumpah itu lu setuju? Kamu setuju? Enggak setuju. Itu Yusuf PI berarti menggunakan Bible. Itu menggunakan Bible berarti Yusuf menggunakan Bible.
Kalau itu benar, dia Ingat ya. kalau itu betul, Setuju ya? dengar. Berarti Kalau itu Juma, betul, berarti ya, Yusuf tidak setuju menggunakan dengan Yusuf Bible. PI. Pinter Jum. Kalau itu betul, berarti Yusuf menggunakan isi Bible, karena hanya di Bible itu datar. Oke ya? Gini loh, Jum. Ah. Jum. Gini loh. Jadi kalau Bro, Yusuf gantian benar-benar dong ngomongnya, mengatakan seperti itu, berarti Bro, Yusuf gantian menggunakan dulu data ngomongnya, Bible. bro. Dia Iya, tidak menggunakan gantian dulu data ngomongnya, Quran. santai aja. Oke. Nah, sekarang kita membuktikan bahwa di Bible itu dikatakan bumi itu datar. Boleh? Jadi kan, bro, yang pasti kan, bro, ya aku keren. Kamu berani menjadi seorang laki-laki yang menunjukkan. Ya, memang saya laki-laki. Orang apologet senior. Memang saya apologet. Ya, yang memang mampu membantai Yusuf PI yang memang koplat. Yusuf kalau mengatakan itu berarti dia mengatakan tentang isi Bible. Nanti, Berarti dia menggunakan Bible itu. Iya. Dia tidak menggunakan Al-Quran itu berarti. Dia Dia nggak ada menyampaikan mengutip. Bible. Oke. Jadi maksudnya gini, bro. Enggak, dia tidak menggunakan Bible, Gantian tapi dulu dong. data di Bible mengatakan bumi Bisa itu jadi panikan datar. gitu sih, bro. Oke. Santai dong. Kamu yang harus santai. Data di Biblemu. Nggak apa-apa. Data di Saya Biblemu cuma kan mengatakan Ya kan, bro? bumi itu datar. Saya kan cuma nanya, bro. Ya kan? Kamu setuju dengan Yusuf PI yang mengatakan Tidak. bumi datar? Tidak. Karena kalau bumi itu bulat, air laut itu tumpah. Tidak. Nah, sekarang saya tidak setuju. Iya, nggak Tidak. setuju. Nggak apa-apa loh, bro. Keren. Sekarang saya balik nanya. Nah, tunggu dulu. Takut. Sekarang saya balik nanya, boleh? Apakah Anda setuju kepada Yusuf PI? Jawab dulu, penglihatan Dengar. Penglihatan nggak ngerti. Apakah Anda setuju Ntar dulu, dengan biar Yusuf aja, PI Bang Living. yang menurut Anda yang mengatakan bahwasanya bumi itu datar, kalau tidak datar air tumpah sebagaimana isi Bible? Setuju atau tidak? Di mana isi Bible? Jangan sampai-sampai, bro. Daniel 4 nomor 10 nomor 11. Dulu, bro. Santai, bro. Mazmur 19 nomor 4 nomor 5 nomor 6. Ayo. Kalau Anda tidak setuju dengan Yusuf, berarti Anda membantai isi Bible. Nggak ada. Kami tidak membahas. Itu kan fitnah lu aja, bro. Silakan lu baca. Kami Berani tahu. enggak lu baca? Jom. Berani enggak lu baca? Santai, bro. Santai. Daniel 4 nomor 10 nomor 11. Ayo. Ini lucu Kalau kau tidak setuju dengan Yusuf PI, berarti kau tidak setuju dengan Bible. Karena Yusuf PI sedang menjelaskan Bible. Ya, gini, makanya Ayo, memang silakan. teman-teman, inilah Silakan. faktanya, ya. Silakan. Jadi tunggu dulu, Bang. Gantian dulu Bang ngomongnya dari tadi. Iya, saya minta. Apakah Anda setuju Iya, dengan tenang Yusuf? dulu. Apakah Anda setuju? Kalau tidak setuju berarti Anda menolak Bible. Karena Bible mengatakan bumi datar. Ayo. Oke, Ayo dong. ya, sabar ya, Bro ya. Sudah dibantu sama Ini Yusuf ya, lu. teman-teman. Jadi inilah kekoplakan Ayo. ternyata ya. Ah. Jadi pada saat ada memang seorang Muslim mencoba merasa paling paham tentang Alkitab Kristen. Alah, sebutan Biblemu aja kau Jadi sebut memang Alkitab. sama Artinya kau seperti tidak pepatah- paham Bible. pepatah bijak. Alkitab, Diam dulu dong, Bang. Kok disebut Nggak bisa Alkitab? Artinya kau tidak paham Diam dulu Biblemu. dong, Bang. Makanya kau menyebutnya Alkitab. Kenapa panik sih, Bang? Di situ yang panik. Di situ yang panik kok menjelaskan malah seorang Islam. Kenapa bahas itu? Ini kita sedang membahas bumi datar atau bulat. Iya. Kalau kau menertawakan Yusuf, berarti kau menertawakan Biblemu. Karena Biblemu mengatakan bumi datar. Berani nggak kau masuk di dalam data itu? Daniel Katanya 4 debater senior. nomor 10 nomor Nggak 11. punya Berani nggak? kualitas untuk diskusi, Bro? Nggak punya Saya mentalitas masuk untuk- data dalam data. Saya masuk dalam data Daniel 4 nomor 10 Makanya 11. bisa, Berani nggak? bisa tenang dulu. Iya, Nggak, bisa sekarang tenang dulu. kamu buktikan Kan tadi kamu udah bahwa ngomong. sekarang kau Iya kan? buktikan bahwa menurut Bible Ini lalu Yusuf kami PI Kristen. itu salah. Silakan. Di room kami Kristen, ya. Silakan. Bagaimana orang Muslim datang, ya kan? Dia bisa berbicara, tapi coba kalau Jangan kami datang cuman ke mereka, modal nggak dikasih framing. ngomong. Ayo, nggak usah lebay, nggak usah lebay. Mas, ya. Daniel 4 nomor 10 nomor 11 kau baca bumi Jadi datar. sama Jelas seperti tertulis itu. pepatah Silakan. bijak, teman-teman, ya. Hanya Takut. orang bodoh yang Takut, merasa teman-teman. lebih paham Takut. isi rumah orang lain dia. daripada yang Takut punya dia, rumah. takut. Hei, ingat Daniel Nggak itu ada kitabnya takut, Yahudi.
bukan Kalau saya kitabmu. nggak ada takut-takutnya saya, Wak. Itu Daniel, kitabnya Yahudi, perjanjian lama itu bukan kitabmu. Itu Yang kitabnya penting kan, Yahudi. Abang sudah mengakui Kitab bahwa perjanjian Yusuf lama PI itu kitabnya memang Yahudi, salah total. bukan kitabnya Ya. Kristen. Oke. Kristen itu Yusuf PI kitab sudah salah Spanyol, total. separuh Mengatakan nyolong dari bumi Yahudi, itu datar. yaitu terjemahan kitabnya Terima Yahudi kasih, diambil gitu oleh loh, bro. Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Terima kasih malah. Gak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi, itu gak ada. Kalian cuma mengambil terjemahannya kitabnya orang, lalu kalian kitabkan. Paham sampai situ? Makanya Liping ini, Liping kau panggil gak ada gunanya, karena dia tahu kalau di dalam kitab yang diambil terjemahannya itu jelas menuliskan Gak ada. bahwasanya Udah jelas bumi itu datar. Penglihatan Bang Juma. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu artinya gini, penglihatan Bumi itu datar, seperti teman-teman Yohanes. Muslim dimanapun Yohanes itu berada, mendapatkan di penglihatan dalam bisa kitabnya melihat orang surga. Kristen, bumi itu datar. Bagaimana bisa Matius seorang Yohanes 4, Yohanes biasa Lukas bisa mendapatkan 4 penglihatan membuktikan surga? bumi itu datar. Mazmur 19. Jom, makasih ya, Bro. Kamu udah berani membantai Yusuf PI ya. Ya, Keren lo, Bro. saya membantai Yusuf PI beserta dengan Bibelmu. Keren, Bro. Keren. Sekarang pertanyaan saya, apakah kau membantai Yusuf PI? Ya. Atau kau membantai Yusuf PI? Malu. Begini, Bang Juma. Malu, Dengan Alkitab kami, malu, Bro. malu, mau kabur, malu, Enggak, saya nggak ada kabur-kaburnya, Bro. Terus sekarang, Ya, apakah saya kamu cuma setuju dengan Yusuf PI? mengklarifikasi. Apakah kamu setuju dengan Yusuf PI? Hah? Enggak dong. Setuju. Kalau kau tidak setuju berarti kau menolak Bibel. Berarti kau menolak Bibel. berkata bumi itu Berarti bulat, kau Bro. menolak Bibelmu. Di mana? Karena di Bibelmu Nggak mengatakan pernah kita bumi berkata itu bumi datar. Bro. Daniel 4 nomor 10 nomor 11. Alkitab nggak Ayo. pernah mengatakan bumi datar. Itu Itu penglihatan. buktinya tadi. Itu penglihatan buktinya. apa yang terlihat di Justru mata? karena penglihatan, justru Karena karena apa yang terlihat penglihatan, oleh maka mata itu manusia namanya yang terbatas. dia melihat, Gini, dia melihat karena itu Daniel melihat. Iya, Daniel melihat sebatas Melihat penglihatan apa? matanya. Melihat Mata bumi manusia itu terbatas. datar. Karena Melihat mata bumi itu manusia itu datar. terbatas. Seperti kita melihat di ujung laut ya. Di ujung laut terlihat Lagi di seperti rumah ada sakit. ujung. Tasya. Ya, itu Kalau namanya ini orang saya di penglihatan. sini, manusia ini. Ya udah kumiut dia nggak Itu nyadar. ngoceh-ngoceh terus sih. Dia nggak nyadar dia miut. Kemana aja kau Juma? Kenapa kau naik komamu ditendang-tendang terus Mazmur Juma? Surat 19 nomor 4 nomor 5 nomor 6. Juma, Bumi itu kemana aja datar. kau Juma? Jadi saudara-saudara Kristen, kalian Saya hanya ditendang-tendang mau terus terjemahan kalau mau kitabnya Juma. agama lain. Saya lagi di rumah Jangan sakit. coba-coba Tasya, kalau nggak mandi. memframing Al-Quran dengan mengatakan bumi datar. Bentar. Yusuf kemungkinan itu hanya Gini, fitnahan kalian. Daniel itu penglihatan Oke, ya. dia sebagai manusia. Mungkin itu Tapi fitnahan. ini Kalaupun dulu. dia mengatakan Yang bumi biasa datar, ya. Yusuf PI Kelihatan di itu surga. menjelaskan Iya. tentang Bisa isi seorang manusia Itu Bible. penglihatan karena Isi kita sebagai Bible. manusia ya. Dengar dulu Bang Zuma. Coba, Itu Mazmur penglihatan 19 nomor 4 nomor 5 nomor 6 dan bisa Daud, dibaca. ya, itu adalah penglihatan manusia karena mata Coba, manusia coba. terbatas. Nah, tapi kita Mazmur- mengetahui bumi itu bulat di Yesaya Mazmur 40 ayat 19 berani 22. Anda baca? Nah, jelaskan dulu arti penglihatan itu apa sih? Mazmur sebenarnya? 19 berani Anda baca? Arti penglihatan itu apa? Penglihatan itu seorang nabi loh. Nabi Daniel melihat Iya, penglihatan. Bukan Melihat. melihat seperti ini. Misalnya saya melihat botol. Bukan melihat ini. kamu manusia biasa, dia nabi, bedakan dong. Penglihatan Maka itu nabi dengan- adalah gini. Santai aja Saya dong, misalnya Bro. Yohanes bisa Santai mendapatkan dong, Bro. penglihatan melihat surga. Itu artinya dia tidak Gini, terbatas ruang dan Tasya, waktu. Tasya, kita kan Iya. sudah menjelaskan deh. Tanya aja sama dia, di mana pernah dia dalam Al-Quran dikatakan bumi bulat? Tanya aja. Tanya. Silakan bang. Oke, Bang kami Zuma kan mau bisa belajar, tunjukkan Bang. datanya kalau Di mana tunjukkan datanya dalam Al-Quran mengatakan bumi itu bulat. Bang. Ayo bang, Hmm. Ayo bang. Menyala abangku, Tunjukkan data. asik. Ngoceh-ngoceh terus. Iya, nggak bisa diajak diskusi. Asumar ayat 5, jelas itu. Oke, Ya, kita buka ya. matahari, siang dan malam, terjadinya siang dan malam itu karena adanya bulat bumi ini. Kalau bumi datar, maka terjadi malam terus atau siang terus kayak di kitabmu. Oh, jangan salah. Jangan Apa salah. jangan salah? Di daerah Apa kutub yang ada salah? yang siang terus. Mas, Jadi nggak ada bagaimana malam. ceritanya ada malam? Ada. Bagaimana terjadi ada malam? makanya Kalau bumi belajar. datar, ayo. Siapa Ada di bilang? daerah Ayo. tertentu. Ayo, Itu bagaimana daerah caranya negara. bisa terjadi Bukan di siang daerah malam kalau dulu. bumi datar? Aduh. Ada
Dulu Ada kata satu Tasya. negara Kamu yang nggak pernah tidak baca pernah pengetahuan mengalami ya? malam, tidak pernah mengalami malam. Iya, Nggak tidak percaya? pernah mengalami malam. Nggak percaya? Bang Juma tuh terlalu lama, terlalu main di kandang terus. Makanya main keluar, jangan di kandang terus. Makanya buka ilmu pengetahuannya Bang Juma. Ayat 4. Nomor 10, nomor 11 Dengar ada dulu, bantahan? ada di daerah tertentu tidak Ada pernah bantahan? mengalami malam. Ada bantahan? nih. Di Ada ada bantahan? daerah tertentu. Nah, tunjukin kata Tasya. Itu Tunjukin kalau kata bumi Tasya, bulat daerah yang kayak di tidak pernah Al-Quran. mengalami Sekarang malam. ada bantahan? Mas, Ada bantahan? aku mengatakan bulat Ada itu bantahan artinya ada bumi datar siang di dan Bible? malam. Ada dalil? Nggak diam ada dulu. dalil. Oh, ada daerah tertentu tidak pernah Nggak ada mengalami dalil. malam. Apakah berarti daerah Mazmur itu 19, tidak bulat? nomor 4, nomor 5, nomor 6 berani baca? Tidak berani baca. Nih, Ada daerah tertentu tidak pernah Kenapa mengalami tidak malam. berani baca? Karena di dalam kitab saudara itu bukan tidak dikatakan ada, bahwasanya tidak Kata Tasya. berani Bang Juma. Nih, Makanya kau ngambil Ternyata- patokan kalau ada siang dan malam artinya bulat. nih. Nih, ternyata ada negara tidak pernah lihat mengalami di ini dalam bongkarnya kitabmu. nih. Lihat di dalam kitabmu. Bukti sains, Daniel, bukti sains. Daniel 4 nomor Bukti 10 sains ya. nomor Orang ini 11 sains. itu Kayak tertulis emak-emak ini, orang bahwasanya bumi datar. Bentar dulu, Baca sains. Mazmur 19 nomor 4 nomor 5 nomor 6 bentar bumi dulu, datar. bentar dulu, Bang Jelas Juma. itu. Bang Juma. Baca Bang Matius Juma. 4 bumi Ngerasa nggak sih datar. penglihatan itu? Baca Matius Lukas 4 bumi datar. Gini, saya mau Mana bantahannya, mana? Bang Bantahannya Zuma, mana? diam dulu. Saya mau Berarti Yusuf PI mempertanyakan mendukung patokan Bang Bible. Gini dulu. Aduh, Bang Zuma. Yusuf Aduh, PI kayak menjelaskan Mama Daster. Bible. Diam Bang Zuma ini kayak Mama Daster sekalinya. Bang Zuma. Oke ya. Bang Oke, saya Zuma, sudah buktikan gini, data. gini. Oke. Ntar dulu Bang Zuma, dengar Tugas saya sudah selesai. Saya sudah Bang menyadarkan Zuma, kalian. Ya, Yesus. Bang Juma, dengar Bang Juma. Ini bagaimana ini mau dapatin wanita kau ini begini? Di dalam Bible dikatakan bahwa Dengar dulu. Kau waktu saya datang di Ini komalmu data. kau mute saya terus. Dengar dulu. Oke, dadah. Dengar dulu. Dengar dulu. Jangan Ya kemana-mana, ampun. jangan kabur. Dia kabur. Gini ya, dengerin ya teman-teman yang Islam. Patokan Juma tadi mengatakan bahwa siang dan malam itu tandanya bulat. Sedangkan ada di Ya, daerah ngabur. tertentu wilayah tidak pernah mengalami malam. Apakah berarti daerah itu tidak bulat? Jadi gini, penglihatan itu Daniel melihat ujung bumi itu dengan penglihatan, bukan secara sadarnya. Artinya bukan. Ditanya Bibelmu kok nggak tahu? Semua Kristen itu harus mengerti tentang Bibel. Kalau tidak mengerti Bunda, Kalau kau serang, baru kau nangis. Biar Bunda nggak berbicara lagi, Bunda langsung yang baik, to the point ke ya. temanya gitu. Jawab pertanyaannya gitu, jangan apa tinggal namanya kau tuh, jawab. Kenapa sih kau ya, ini? Kenapa jangan Tuhan nyerang ketakutan? pribadi lah atau apa, jangan. Jadi ini- biar dia diam, ya Bapak Leo langsung si jawab Bunda pertanyaannya ini gitu. sang- Heeh. Gini ya. Ya, jangan dipotong-potong ya. Oke. Si Bunda itu ngomongnya 20 menit. Jangan ke Bunda, udah langsung aja. Tapi Ya, Tuhan. pertanyaanku, dipotong. Ketakutan kepada mereka. Tadi kenapa Tuhanmu ketakutan? Itu aja kau jawab. Kenapa kau ini? Ya itu aja yang dijawab. Heeh. Langsung ini aja. liar sekali ngomong. Heeh. Perlu dirantai tuh monyongnya si Bunda supaya nggak liar. Ya udah. Gini ya, teman-teman. Pertanyaannya ya. Oke. Tadi silakan. dari tadi saya, ya oke. Sebelum saya menjawab, semua yang saya tanyakan Bunda nggak bisa jawab. Kontradiktif berpikir, kenapa kamu nggak itu percaya kan? Yesus, kenapa bahas Yesus yang salib, kan begitu. Kan soal salib Yesus ini, topiknya loh.
Kita bicara. Mau jawab enggak? judul, Mau jawab judul enggak pertanyaan dulu. itu? Mau dijawab enggak? Ini saya mau jawab. Ini saya mau ada lihat. Udah jawab. Udah jawab. Jadi ini ada mulut yang lihat. Ini ada mulut yang lihat. Ayo sebelum nimbrung. Ayo nimbrung. Ayo. Ya udah jawab Itu Pak. tanda-tandanya dia nggak bisa jawab ya. Gua pakai soda. Saya belum ngomong nih, nggak bisa jawab. Saya belum ngomong nih, nggak bisa jawab. Otaknya di mana? Oke. Kalau jawab. gaya ini, Jawab. otaknya di mana? Orang belum bicara sudah bilang belum jawab. Jadi gini, pertanyaan tadi nggak dijawab-jawab, disusul dengan pertanyaan yang berikut ini, kontradiksi berpikir. Ya, Tuhan saya, Tuhan Yesus itu asli. Dia Tuhan yang asli. Sementara Tuhan yang Botol. Saya tanya kenapa Tuhanmu ketakutan? Kenapa Tuhanmu ketakutan? Itu kau jawab. Kenapa Tuhanmu ketakutan? Jawab. Kenapa Tuhanmu ketakutan sama malaikat? Itu jawab. Oh, jawab. Jawab. Kenapa Tuhanmu? Bundar, jawabannya Bunda di rantai. Kenapa Tuhanmu penakut? Kenapa Tuhanmu penakut? Penakut kali Tuhanmu. Saya lebih berani daripada Tuhanmu itu. Saya baru belum satu kalimat udah di potong pot. Karena kau sentuh lain, kau nyerang yang lain ditanya, lain kau jawab. Apa kau nggak punya kuping? Yang kutanya itu kenapa Tuhanmu ketakutan melihat malaikat? Kenapa Tuhanmu ketakutan melihat malaikat? Ayo. Judulnya apa di sini, judulnya? Itu penyalipan. Nah, kenapa dia bisa ngomong Tuhan yang takut? Nggak Mau nyambung jawab otaknya ya? enggak? Dasar Kalau nggak kafir. nggak bisa, kafir. Bukan, itu pertanyaan yang gampang. Itu sudah menuju ke penyaliban, udah mau ditangkap. Tuhanmu udah mau ditangkap tuh, udah mau ditangkap. Sekarang saya tanya, kenapa Tuhanmu ketakutan melihat malaikat? Tinggal kau jawab. Melani, Banyak kali muncungmu situ. Jawab. kalau saya dipotong-potong begini, Jawab. Kenapa Tuhanmu ketakutan? Cemen kali Tuhanmu ketakutan. Jawabannya nggak terjawab. Tuhan saya Tuhan yang asli, bukan Tuhan yang diserupakan. Tuhan abal-abal, Tuhan yang diserupakan. Saya tanya, kenapa dia ketakutan? Allah mau menipu. Masa Allah mau menipu manusia Memang dengan bego memberikan nih Yesus yang Oteng. palsu? Nah, mana ada Allah mau menipu? Kecuali Islam percaya Allah maha menipu. Diajak dia Kan berpikir sehat, dia tambah memperbodoh diri. Tidak bisa Kenapa menipu. Tuhanmu ketakutan melihat Tuhan malaikat? Mama, bener-bener. Itu Tuhan asli tidak bisa. Aduh, kita nggak bahas asli apa palsu, aspal. Saya tanya, kenapa Tuhanmu cemen? Takut melihat malaikat. Dijawab aja yang itu. Saya Tuhan yang asli, bukan Tuhan maha menipu. Ya, Bukan gitu. Orang jawabannya. bego. Nggak keluar Ustad, keluar dari naikkan konteks. Ustad lah. Orang bego ini, males. Naikkan Yaudah, Ustad. Ustad. Oh bego bang, nggak bisa diskusi. Iya, kalau sama gitu. Ustad tadi. Ustad. Orang akalnya Saya sungsang, percaya Tuhan yang orang asli. akalnya sungsang kayak gini, gimana mau ngobrol? Orang akalnya belekutak kayak gini, otaknya isinya belekutak kayak gini, gimana mau ngobrol? Ya tapi ini membuktikan bahwasanya inilah salah satu daripada efek menuhankan Tuhan yang hasil ngeden dari seorang wanita. Ya. Seperti ini. Mama, efek buruknya. Ustad. Ditanya, menipu ya, Sob? iya, ditanya apa, jawabnya apa. Yang ditanya itu, kenapa Tuhanmu itu ketakutan, takut gitu loh. Kenapa Tuhanmu itu Udah, ketakutan saya sama turun malaikat? aja. Emang malaikat itu ciptaannya atau yang nyiptain? bicaranya loncat. Pertanyaan segitu jelas Ujungnya aja, saja kok nggak perlu muter-muter keliling. Terakhir. Ini Bang Leo coba. Itu kan Bang Leo kan punya Soalnya- Tuhan tuh. Bang Leo itu kan punya Tuhan namanya Hormat Yesus. aja ya. Kan mulai dia. Saya turun dengan hormat. Iya, kabur.
Kabur. Gara-gara wifi-nya sih, Kabur. sinyalnya putus-putus. Oke, saya nggak Kabur. Iya, kadang kedengeran, kadang kagak. Kabur. Ini suaranya kadang kedengeran, kadang kagak. Itu juga ngumpet-ngumpet itu. Ngumpet-ngumpet Oke, itu saya di nggak mau bicara belakang dengan itu. Tuhan yang maha menipu. Ngumpet-ngumpet di bawah belakang. Ah. Dari tadi putus-putus mulu. Kita beraba-raba jadinya. Iya, Ustadz. Silakan dilanjut. Mana nggak ada otennya? Nggak ada otennya. Gimana? Mau ditutup dulu apa gimana? Nggak ada otennya soalnya? Ya udah Dari tadi. terserah. Kalau mau Dari tutup. tadi nggak ada otennya. Ito Samaria Borussia Nipar. Edis TV number 1, iya, Edis TV number 1. Ketika dia mengatakan salib itu karya iblis. Edis TV number 1. Ketika dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ketika Edis mengatakan salib itu karya iblis, Yesus itu punya Tuhan, dia adalah hamba bukan Tuhan. Edis TV number 1 untuk membubarkan Kristen. Jadi dia nyerang untuk menyerang Kristen. Dia memang number 1 nyerang Kristen. Ngelek ya? Masa sih ngelek? Ngelek ya? Ngelek ya? Cek. Halo, Heri Prayusno, selamat bergabung Heri Prayusno. Iya, Heri Prayusno, Islam Kristen. Turun dia. Di mana para pecinta si Gondrong, sang anak papi. Gondrong itu anak manja, Bang. Kalau dalam film Upin Ipin dia itu si Irsan. Anak apa bahasa Malaysianya? Anak tembayong ya. Anak kesayangan bapaknya. Sikit-sikit panggil bapak. Ya kan? Digangguin orang panggil bapak. Ya kan? Dicagilin orang panggil bapak. Anak manja bapaknya. Padahal sudah tua, Bang, udah 30-an umurnya. Tapi kalau punya masalah sama orang panggil-panggil bapaknya. Intan payung namanya. Bahasa Malaysianya intan payung ya. Iyalah intan payung kayak gitu kan. Anak-anak manja bapaknya. Sikit-sikit, ya bapak. Ya bapak. Makanya aku bilang sama si Gondrong, Drong, kau udah dewasa loh, Drong. Umur kau udah 30-an. Janganlah kau sikit-sikit panggil bapak kau. Ada masalah kau sikit panggil bapak kau. Dicagilin orang kau panggil bapak kau. Anak manja yang mengkek. Ya kan? Sikit-sikit, ya bapak. Dipukul orang wajahnya, nangis. Ya bapak, ampuni mereka. Bener nggak? Sosok anak laki-laki yang manja nggak? Kalau ada masalah dalam hidup dia manggil bapaknya, manja nggak? Anak manja nggak? Teman-teman, tapping di bawah, anak manja nggak? Ya? Anak manja nggak itu? Dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sikit-sikit manggil bapaknya. Anak manja. Aku dulu waktu kecil kayak gitu, berantem sama kawanku. Sikit-sikit bilangnya, panggil bapakku ya, ya bapak. Ya bapak, katanya manja kau, aku bilang. Cemen kau.
kau sikit-sikit panggil bapak, cemen. Ya kan kita lah selesaikan masalah kita, jangan panggil-panggil bapak. Ya kan, kalau mengadu kepada Tuhannya bolehlah. Ya kan, boleh. Ya kan, diludahin orang, ya bapak. Dicari-cari orang lari sembunyi, manggil bapaknya, ya bapak. Sekiranya sendal ini berlalu daripadaku, masa manggil bapak? Kayak mana itu coba? Dia manja Intan Payung, anak Intan Payung. Halo, Dinda Singa. Halo. Islam Kristen Dinda. Kristen sejati. Oh, diskusi kita Dinda. Diskusi. Oke, ku sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Kalau Dinda mau bertanya kepada Babang Faruk dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Kalau Dinda tak mampu dan tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama, kita kaji tema, apakah Yesus pernah mengajarkan Kristen? Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Supaya praktek ODGJ Bang Faruk di Komal ini berjalan lancar, tidak ada yang kerasukan, ya, dalam proses pengobatan ini, Bang Faruk sampaikan aturan dalam sebuah lagu. Dengar lagunya Dinda. Dinda jangan marah-marah, nanti disuduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini Komalku bukan gereja. Ya pilih mana Dinda? Belum bisa on cam, macam mana? Ya udah, punya dua pilihan, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Oh, berarti kau nggak berani kau ya? Gimana Dinda? Nggak berani kau adu argumen kan? Ah, ini pasien yang kurang ajar nih. Nggak berani. Dia yang sakit jiwa ngomongnya tak apa-apa. Buat teman-teman di bawah, teman-teman di bawah, jangan baper ya dengan perkataan beliau ini, karena beliau ini pasien ODGJ saya. Siapa yang diajak agamanya mencium-cium batu di Mekah? Itu pertanyaan saya. Siapa yang diajak agamanya mencium-cium batu di Mekah? Ya. Oke, aku tunjuk pakai data ya, bentar Dinda ya. Ini. Bentar. I don't. I wonder. Au. Mencium batu di Mekah. Belum apa itu Sekarang kau mencium batu yang di Mekah. Apanya yang dicium? Geli au. Itu masih lumayan, ada patungnya kan? Lumayan. Daripada menyembah kloset di Mekah. Mencium kloset. Macam mana itu? Hah? Itu kan ada. Au. Geli lo bang. Geli lo, itu yang dicium. Au. Kalau mencium Hajar Aswad dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mencium nonot patung, siapa yang mencontohkan kalian? Siapa yang mencontohkan kalian? Siapa yang mengajarkan kalian mencium nonot patung? Jawab. Siapa yang mengajarkan kalian untuk mencium-cium nonot patung? Siapa? Gitu loh. Kalau masalah mencium Hajar Aswad, cuman Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu tidak ada yang sama dengan Hajar Aswad di atas bumi ini batu. Tidak ada batu yang setara dengan Hajar Aswad. Tidak ada. Itu buktinya memang dia datangnya dari surga. Lah patung tadi, kalau kau buka di Shopee, kau bisa beli 3.500. Patung tadi bisa beli 3.500.
Ada yang harga 12.500 dapat fresh dish botol. Ngapain kau pergi ke tempat itu cuman untuk mencium patung nonot? Capek-capek kau beli aja di Shopee. Ada 12.500 dapat fresh dish botol. Kau cium-cium di rumah kau jilat-jilat. Apa pos kau? Ya enggak aja, siapa yang mencontohkan Dinda? Oke, Jerliman, selamat bergabung. Iya bang, ada bang di Shopee 12.500 ada, cuman agak kecil. Jadi semakin kecil semakin gak nampak nonotnya. Jerliman, selamat bergabung Jerliman. Free ongkir, bayar bang ongkir. Harganya 12.500, ongkir 2.500. Jadi abang harus bayar 15.000 rupiah. Ya kan? Ngasih tip untuk kurirnya 1.000, 16.000 lah paling habisnya. Ya kan? Setelah itu abang pajang di pinggir jalan. Sebelah patungnya bikin kotak aqua. Siap cium, bayar gope, bilang. Kan udah cair kau. Ya kan? Jerliman. Dia ngomong mulu om kayak cewek. Selamat. Kalau Hajar Aswad satu-satunya batu seperti itu di atas bumi ini cuman Hajar Aswad. Nggak bisa kalian beli dimanapun dan nggak bisa kalian dapatkan dimanapun. Lah kok patung itu tadi banyak dijual Dinda banyak. Ngapain kau cium-cium nonotnya? Ya kan? Daripada jauh-jauh kau ke tempat itu, kau buka Shopee. Nah, kau tengok kan? Sesuaikan dengan kemampuan uangmu. Kalau yang 12.500 besarnya segini. Kalau dia 25.000 segini. Kalau kau orang kaya, kau beli sebesar apa? Setinggi tiang listrik. Ya kan? Kalau udah setinggi tiang listrik, kau usah kau cium lagi. Kau panjat, ya kan? Kau tempelkan muka kau ke nonotnya gini. Peluk. Kau peluk, kau tempel mukamu ke nonotnya gini. Ya kan? Biar puas kau. Ya kan? Makanya muncul pertanyaan, siapa yang ngajarin? Ya, kalau kelas-kelas ekonominya kayak Bang Faruk, ya kan satpam, mungkin belinya yang harga 25.000 lah, yang tinggi segini dia. 25.000 agak besar tuh. Tapi itunya nggak bisa dicium, cuma dijilat-jilat aja. Karma apa sih Joy? Aku bicarakan apa sih Joy? Naiklah Dinda Joy, naik. Apa rupanya aku bicarakan? Naik Dinda, naik. Kok takut kali kalian naik? Ya enggak aja kalian. Kenapa kalian takut kali Joy? Dinda Joy, Sio Amang, naik Dinda, naik. Hah? Samaria Sianipar, naik Samaria. Oke, kita lihat ya. Oke, silakan. Pasien berikutnya, pasien dengan gangguan jiwa berikutnya. Bang Doni Baskoro, ahlan wasalan, lama gak nampak bang. Iya, kau takut kalian naik. Makanya aku bilang, kalau kalian mau diskusi baik-baik, kita diskusi baik-baik. Kalau kau mau framing, sakit kali jantungku nanti kalau kau framing. Aku pun master framing. Gitu loh. Ku framing nanti kalian, pindah jantung kalian. Diskusi kita baik-baik aja lah. Makanya rupanya kok nggak berani on cam. Cair dong, diberkatilah kakak Linux. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jadi berkah. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana.
agar hidupmu jadi berkah. Nyaput. Dinda nyaput, Dinda naik, naik. Kenapa nggak berani kalian naik? Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan adunoi dena. Kasihan bundonyo, kasihan bundonyo. Tarik sis, 9 bulan dia dikandung bundonyo, besar kau Tuhan kan. Kasihan bundonyo, kasihan bundonyo. Kau punya akal, jangan dimatikan, jangan ditinggalkan. Oke, kita lihat lagi siapa yang mau bergabung ini, apakah pasien atau narasumber? Ada Ummi Fatimah. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan adunoi dena. Ya, assalamualaikum Ummi Fatimah. Lagi ngapa bang tuh? Lagi apa? Lagi ngapain abang? Happy sangat lagu Minangnya. Ya, lagi memberikan terapi untuk pasien-pasien Bang Faruk yang dengan gangguan jiwa. Ini sebenarnya cak mana bantu emang. Iya Umi, karena gini Umi, terkadang untuk menghadapi orang gila ini kita harus kayak anak-anak Umi. Iya bakal tabak gila lo bang. Apa? Tabak gila lo beko. Gak ngerti aku Umi. Gila. Hah? Aku bukan Minang, aku Daeng. Daeng, oh iya. Umi bukan Minang juga, Umi Malaysia lah. Bah, kok bisa bahasa Minang? Iya, kali dengan orang Minang, Umi kat Malaysia, orang Malaysia. Oh, Masya Allah. Oke, ada mau disampaikan Umi? Ada jodoh. Ada mau disampaikan Umi? Tak ini ada, biar ku naikkan pasien berikutnya Umi ya. Iya bang. Oh iya. Iya, makasih banyak Umi ya. Sehat-sehat Umi ya. Iya, sama-sama bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan adunoi dena. Kasihan bundonyo, kasihan bundonyo. 9 bulan dia dikandung bundonyo, besar kau Tuhan kan. Kasihan bundonyo. Film India kan kayak gitu kan bang. Sembunyi dia di pohon-pohon, tiba-tiba keluar. Ini dia kan. Kita bikin video klipnya bang ya. Memang kadang untuk mengobatin orang gila kita harus kayak anak-anak bang. Gini dia. Anak orang jangan dipaksa jadi denai. Bundonyo, kasihan bundonyo. 9 bulan dia dikandung bundonyo, besar kau Tuhan. Kasihan bundonyo, kasihan bundonyo. Aduh, memang banyak. Oten ini memang hiburan yang gratis bang, betul lah. Hiburan gratis. Ya kan, cukup beli paket terhibur loh dibikin oteng. Cukup beli paket internet terhibur loh dibikinnya. Oke, kita lihat pasien berikutnya dengan gangguan jiwa, silakan naik.
Oke, Karol, Islam Kristen. Kristen. Oke, silakan Karol. Indikasi awal seperti apa hingga kamu seperti ini, silakan. Ya, open game dulu supaya Gejala awalnya kayak mana, indikasinya. Karol? Gejala-gejala. Hah? Ya, indikasi awalnya open game dulu. Bentar. Oh, silakan Dinda Karol. Iya. Mantap. Oke, Ito Samaria, selamat bergabung Ito. Ito Hasian. Nggak ada itomu di sini, tolor. Sopan Anda. Jangan begitu kau Ito. Kita ngomong pelan-pelan aja gimana? Boleh Ito? Ngobrol kita pelan-pelan. Tolor, bagus kau berbahasa ya. Lo kan bagus, aku kan kesapa Ito lo tadi. Gak aku panggil tolor. Seperti kau Itoku ya, Itoku baik-baik, sopan, nggak kayak kau. Aku kan sopan lo Ito, udah aku panggil kau tadi Ito. Sama Itu mulutmu Hasian. dengan kelakuanmu itu ya. Mulutku yang mana? Malu Senipar. Mulutku yang kau. Punya agama kau. Sabar teman-teman ya. Tidak seperti Sabar itu teman-teman. kau. Ini gejala-gejala awal kayak gitu memang. Sopan kau. Kenapa? Yang mana perkataanku yang gak sopan Ito? Yang mana Ito? Kau bernyanyi tak ada apamu. Kan betul nasihat itu Ito. Ito mau rupanya menuhankan. Itu kau semua lepet. Ito mau rupanya menuhankan anak orang. Kau menuhankan apamu? Batu apa? Ito, aku kan bilang tadi kan anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Kan ku bilang tadi. Apa yang salah di situ? Hah? Kami memuji Tuhan, memuliakan nama Yesus. Oke, siapa yang mengatakan ke Ito kalau Yesus itu Tuhan? Yang mualafnya kau dulu. Gini Ito, dengar. Dulu makanya seperti itu bahasamu. Iya gantian Ito, iya dengar Ito. Ya, Dalam Yohanes 4, iya mualaf, aku mualaf. Dalam Yohanes 4 nomor 22. Kenapa merasa masuk Islam kau? Iya, dulu aku ada seton di hidung si Faruk. Ada Tuhan di hidung si Samaria. Kalau Samaria bersin, Tuhannya berserak. Awen. Itu Ayub 27 nomor 3, Tuhan kau di lubang hidung. Nih, kau lebih pilih mana? Tuhan kau di lubang hidung, ya, atau setan dalam lubang hidung? Ini Ayub 27 nomor 3 ini. Kalau bersin, makanya kalau kau bersin, cair dong, diberkatilah kali. Kalau kau bersin itu, kau tutup hidungmu itu. Kalau nggak berserak Tuhanmu. Selama napasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih dalam lubang hidungku. Makanya itu anakmu yang laki-laki itu jangan kau kasih jadi petinju. Kalau dia jadi petinju, tanding nanti dia di atas ring, dipukul lawannya nanti hidungnya cedera Tuhanmu. Cedera Tuhanmu nanti. Gitu loh. Gak boleh ya. Anak keturunanmu gak boleh jadi petinju. Karena nanti kalau dipukul lawannya hidungnya. Halo? Oke. Nanti kalau dipukul lawannya hidungnya. Ya, dari sudut merah ada si Pulan, dari sudut biru anak si Samaria berusia Nipar. Main orang itu kan, kutupu dipukul hidungnya anak si Samaria. Bung, panggilnya wasit, pelanggaran. Datang wasitnya, kenapa pelanggaran? Pukul kepala belakang baru pelanggaran. Dipukul kemaluan baru pelanggaran. Dipukul hidung itu bukan pelanggaran, tapi poin untuk lawan. Apa kata anak si Samaria? Masalahnya Tuhanku di lubang hidung. Jangan sampai Tuhanku meninggal untuk kedua kalinya. Kenapa kau bilang Tuhanku di lubang hidung? Ayub 27 nomor 3. Jadi berpikirlah wasit kan sama tim juri.
Jadi kayak mana lah kau bertinju kalau hidung kau nggak boleh dipukul? Hah? Ya akhirnya didiskualifikasi dia. Nggak boleh jadi petinju. Dan kalau kalian jalan kemana-mana, harus tutup hidung kayak gini. Jangan sampai hidung kau tuh infeksi ataupun terbentur. Kalau hidung kau kena bakteri itu Samaria, flu kau nanti ingusan, kasihan Tuhanmu. Kebanjiran dia, kebanjiran. Kebanjiran Tuhanmu itu Samaria kena ingus. Berenang-renang nanti dia diingus, berenang-renang. Lebih parahnya lagi ketika kau nanti buang ingus, king gitu, baserak Tuhanmu. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan di lubang hidung Oten, bersin dan juga flu. Pada waktu yang sama Tuhan berserah. Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan di lubang hidung Oten, Oten bersin dan juga flu. Bisa-bisa tuannya pun berserah. Jangan marah-marah lah. Naik ke atas kerasukan. Barangkali aku mulai bosan diskusi dengan penyembah setan. Halo, Haris Alpining. Haris, Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Haris. Mantap. Haris Muslim. Ya. Silakan Bang. Ini aja Bang Faruk, cuman mau lihat Bang Faruk aja tadi di bawah kan. Biar orang Kristen aja yang oten-oten aja itu, yang oten dongok-dongok itu dia bernaik lah. Oten pemakan tahu. Kalau aku lihat, kalau aku di atas nanti Bang Faruk terganggu kan. Ada Bang Faruk. Ngeri juga Bang Faruk ya kalau Tuhan di dalam hidupnya kan. Ini maaf ya Bang Haris ya, coba ya, maaf ya. Seandainya ini kita mengerti bahasa babi, andainya ini kita bahasa babi ngerti, babi sama babi yang lain berbicara. Babi A berkata kepada babi B, kau tahu nggak Tuhan di lubang-lubang hidung? Mungkin udah ditampal babi yang lain yang ngomong kayak gitu. Babi yang lain udah nampol dia itu, dipukulin itu. Kau kurang ajar kau ya. Kau bilang pula Tuhan kita di lubang hidungku. Hah? Kita ini para babi. Kau tahu kan ketika kita makan, ya ketika kita buang kotoran, ya kita lapar, kita makan kotoran kita lagi. Ketika kita makan, hidung kita tuh nempel pada makanan. Nah yang kita makan itu kotoran. Masa Tuhan kita kena kotoran? Katanya. Ini aniaya nih, dipukulin dia. Makanya jika ada manusia yang percaya mengatakan Tuhannya di lubang hidung, sesungguhnya akal dia lebih parah daripada babi. Lebih parah itu akalnya daripada babi. Lamparannya gini Bang Faruk kan, tadi kan udah kebanjiran. Ketika banjirnya kering, tuannya lengket. Terpaksa dia dikorek kan, dibuang tuannya sebentar. Oke siap, ada lagi Bang Haris? Udah Bang, itu aja Bang. Lanjutkan perjuangan kita Bang. Siap. Makasih banyak Bang Haris ya. Mulai tegodang Bang. Yo siap-siap Bang Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Teman-teman, aku bentar ya, 5 menit Bang, 5 menit. Aku ada kerjaan Bang. Ujung ada yang kupantau itu, dia melanggar, dia ada orang di ujung itu udah lakukan pelanggaran. Ku tindak dulu dia ya. Namanya juga live sambil kerja kayak gini lah Bang ya. Karena nggak ada narasumber yang lain kan, terpaksa kita rehat dulu 5 menit. Aku mau ke sana dulu, mau jumpai dia dulu ya. Tikar yang ditiduri oleh Rasulullah, tikar tuh tempat tidur Rasulullah diperas tuh keringatnya. Kenapa? Wangi, emangnya keringatnya Paulus. Tuhan bumi itu bulat.
Makanya kalau di bawah Bunda Rahma saya kajian dibesarkan. catat bang rekam. Ini Bos suara itu saya kalau sudah mau ngerokok nggak usah pergi, utus diri sendiri lah. Ya, bukan saya dibesarkan Bunda Rahma. Bunda Rahma yang besarkan. Memang host tidur kayaknya sambil membesarkan. Nah ini ya teman-teman, dia belum. Besarkan dulu. Kok belum Dibesarkan. buka kamera? Kecilkan saya, besarkan Bunda Rahma, besarkan seperti tadi, Bang Mos, supaya datanya terlihat jelas. Host Ya. yang baik hati. Nah, Mantap. saya ulang dulu lah. Nah, coba lihat ya. Ini orang Islam sudah syahadat, dia mau kembalikan lagi ke Kristi. Om, saya tidak mau bertengkar di sini. Tolong kita keluar saja. Apa kata di sini? Tidak ada pacaran saya anaknya. Tolong kita keluar saja. Saya minta dengan sopan ini Om, kita keluar saja. Marcel, bawa keluar. Bawa keluar, Marcel. Bawa keluar. Tidak. Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Tuhan Yesus bilang aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga. Kita mau saya minta tolong keluar dengan baik-baik atau saya usir. Keluar. Tuh, orang sudah paksa orang Tuhan Yesus tuh, orang sudah bersyahadat. Benar-benar Kristen. Parah. Kasihan kalian ini. Kasihan, ya. Iya. Saya banyak akademisi Kristen, pingin saya balik Kristen. Saya bilang kalau kalian bisa kalahkan saya dalam berdiskusi tentang Bible dan budaya Kristen, budaya Yahudi, saya balik Kristen. Sampai detik ini, yang undang-undang saya di Warkop mana bisa? Malah terdiam ketika saya bicara budaya Yahudi. Saya bilang saya balik Kristen kalau kalian kalahkan saya diskusi di bidang ilmu budaya, ya, di bidang ilmu gramatikal, di bidang ilmu filsafat, di bidang ilmu sejarah. Kalau kalian bisa kalahkan saya diskusi di bidang itu, saya balik Kristen. Tapi sampai detik ini belum ada yang bisa, Bang. Jangankan offline, online. Kalian takut debat dengan saya. Kenapa? Karena Islam menjawab seluruh ilmu pengetahuan. Pernah yang bertanya sama saya begini, Bang Guto, kenapa sih Rocky Gerung itu kalau bicara seolah-olah dia membela Islam, padahal Rocky Gerung Kristen? Saya bilang, inilah kalian, karena kalian tidak paham. Saya kan pernah bilang bahwa Islam menjawab seluruh ilmu pengetahuan. Rocky Gerung itu bicara bukan membela Islam, tapi karena Islam searah sejalan dengan orang yang menggunakan akalnya, orang yang berbicara ilmu pengetahuan, maka akan dikatakan terkesan membela Islam. Siapapun, biarpun bukan Rocky Gerung, siapapun dia, kalau dia bicara ilmu pengetahuan, dia pasti akan terkesan membela Islam. Kenapa? Karena Islam searah sejalan dengan ilmu pengetahuan dengan disiplin ilmu. Beda Babel kalian, bertolak belakang. Makanya ketika saya debat dan kalian semuanya ditolak, sejarah, budaya, sosial ditolak semua, gramatikal ditolak. Kenapa? Karena Bible kalian, budaya kalian Kristen itu tidak searah sejalan dengan ilmu pengetahuan. Islam Anda menguji dari ilmu pengetahuan, dari disiplin ilmu apa, bidang ilmu apa, semuanya kena terjawab. Saya katakan Al-Quran, Islam itu father of science, terjawab semua. Banyak sudah yang bikin ingin saya balik Kristen, tapi kalau Anda bisa kalahkan saya berdiskusi di bidang ini aja, yang 4 ini saja, 4 bidang ilmu ini saja, tidak usah kita masuk kognitif ya, 4 ini aja, saya balik. Tapi kalian baru saya bicara budaya, kalian sudah kejang-kejang di bawah. Karena kalian tidak ngerti, itu masalahnya. Baru satu bidang ilmu saya bicara, budaya Yahudi, kalian sudah ngancam-ngancam saya. Mau laporin saya ke polisi apa segala macam. Kalian pikir saya takut? Parah kalian nih. Baru satu bidang ilmu, belum yang lain, belum ilmu sejarah, belum ilmu politik. Satu bidang ilmu saja, tidak usah jauh-jauh, yang paling ringan ya. Bible kita kaji dari gramatikal ya, dari ilmu gramatikal hancur Bible kalian. Coba siapa ahli bahasa dari agama kalian? Kita maju, kita masuk, kita diskusi dari satu bidang ilmu aja, gramatikal. Saya pastikan Bible kalian hancur. Baru satu bidang ilmu. Tahu gramatikal? Gramatikal itu ilmu pemaknaan kata-kata dalam tata bahasa. Dia dikenal dalam 3 stadinya, leksikal, denotasi dan konotasi. Itu aja, kita masuk di situ hancur Bible kalian.
Makanya Jonathan Purnomo katakan ada 6.577 kesalahan Bible tidak kanonik. Kalian pikir sedikit 6.000 itu menyesatkan. Makanya Robert Weffeng Jackson File katakan apa? Hanya sisa 18% saja sabda Isa dalam Bible karangan Roma. Itu profesor itu Perjanjian Baru di New Testament, bukan saya. Saya hanya meneruskan saja. Baru satu bidang ilmu, Bible kalian sudah hancur-hancuran. Bagaimana kalau kita kaji dari sejarah, budaya, filologi, filografi, bahkan masuk antropologi budaya, hancur Bible kalian. Kenapa? Isinya hoax. Mau bantah? Saya ulang, isinya hoax Bible kalian. Contoh yang kecil saya katakan itu, nasab tuh, turunan. Itu aja kalian sudah hoax. Apalagi yang lain. Paham? Makanya banyak ahli-ahli sastra, ya, itu profesor-profesor Kristen masuk Islam semua. Yang terakhir kalau Anda lihat yang di Indonesia itu, Profesor Dr. Ong Argo Victoria, itu seabrek gelarnya, itu Kristen liberal, masuk Islam. Setelah mengkaji dalam, yang penting Anda mau melakukan deep learning, Anda mau melakukannya dengan good reasoning. Saya jamin kalian masuk Islam, tinggalkan Kristen. Kalau kalian berpikir akademik, kan hancur. Kita mau kaji Bible, budaya Kristen dari sisi ilmu apa, bidang ilmu apa, ditabrak semua. Karena kenapa? Ketika Kristen ditawarkan, itu tidak ditawarkan menggunakan akal sehat, tidak ditawarkan melalui studi ilmiah, tapi Kristen Katolik terutama ditawarkan dengan menggunakan kekuatan militer. Hilang akal. Coba bayangkan baik-baik, kalau senjata di kepala Anda, hilang akal Anda? Hilang. Berarti genaplah Ulangan 28 ayat 28. Baca kalian itu Kristen. Itu nubuatan untuk kalian itu. Nggak perlu saya jelaskan panjang-panjang. Baca, kalian buka Ulangan 28 ayat 28, baca, itu nubuatan untuk kalian tuh. Paham? Hilang akal kalian. Tidak ada, sudah hilang rasionalisme. Ya Pak, halo, ini suara saya udah bagus. Saya mendukung. Suara saya udah bagus saya membuktikan apa? Saya menunjukkan bahwa bagus. Berarti antenanya udah pakai antena besi, antena bambunya udah saya copotin ini. Lanjut. Ini bukti ya teman-teman Kristen ya, sering kalian menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Ini bukti bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah yang menurunkannya. Buktinya ya, Rasulullah itu seorang yang ummi, dia tidak pernah tersentuh dengan ilmu pengetahuan ya. Dia itu diutus kepada kaumnya yang jahiliyah. Zaman itu zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Ya, tidak ada apalah. Tidak ada budaya apalah segala di sana ya. Pokoknya zaman jahiliyah lah, diutuslah Nabi Muhammad. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ya, ini bukti bahwa ini dari sisi Allah. Allah berfirman di dalam surah Anbiya 33. Dialah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi memang planet-planet itu di tata surya kita itu beredar menurut garis edarnya masing-masing ya. Garis orbitnya masing-masing. Ya, ini teratur loh. Udah beribu-ribu tahun ya, udah entah bermiliar-miliar tahun ya. Ini bukti Rasulullah tidak pernah mengecap pendidikan, ilmu pengetahuan nggak pernah. Ya, dia diutus kepada kaumnya yang ummi, yang dalam kegelapan zaman jahiliyah. Ini kemudian ini ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman di surah Ar-Rahman. Dialah Allah yang membiarkan dua lautan yang kemudian keduanya bertemu, berdampingan di antara keduanya. Ada batas yang tidak dapat dilampaui masing-masing nih. Ini belum ada teleskop, belum ada apa ya namanya ya, ilmu pengetahuan yang tahu kalau ini ada pertemuan dua air di samudra dan tidak menyatu. Walaupun nanti diselidiki kandungannya masing-masing ya. Tapi Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran. Sementara para ilmuwan belum tahu ya. Ini bukti dari bahwa Al-Quran ini dari sisi Allah. Kan Rasulullah yang buat ya. Jadi tuduhan kalian. Jadi cuma dua ya, banyak ya, cuma dua yang saya bawa karena waktu. Silakan. Alanbia 30 juga Bang, Bunda. Saya sedikit nih yang di bawah Bunda. Iya, banyak kalau banyak kalau kita buka.
Yang saya Banyak. paling kagum itu, Ya, ya, semua host yang dan paling kagum. Kenapa saya katakan Al-Quran menyempurnakannya? Saya waktu 2018 saya meneliti kitab Manu atau kitab Manawa Dharma Sastra. Ya, itu kitab Hindu ya. Manu itu Nabi Nuh ya. Yang saya terkagum-kagum bahkan sempat diulang oleh Prof. Manai Mahalia. Dalam bab 1 sloka 65 itu bunyinya begini, Raptri Sapnaya Butanam Cestanyai Karma Namaha. Itu ada dalam Arum 23, silakan dibuka. Apakah Rasulullah pernah ke India? Tidak. Dengan demikian, ini bukan pekerjaan biasa, ini extraordinary. Bukan pekerjaan biasa. Ini yang nulis Al-Quran ini betul-betul Allah, wahyu dari Allah. Apakah Rasulullah pernah ke India? Tidak. Saya meneliti budaya Hindu. Saya meneliti Manawa Dharma Sastra. Saya meneliti Tripitaka. Makanya Pundit Pat Farkas itu mengarang buku Kalkiawatara itu, utusan terakhir Rasulullah. Makanya beliau katakan kalau ada orang Hindu yang mau pindah agama, pindah ke Islam. Karena Hindu sudah menubuatkan. Hindu itu peradaban kedua tertua dunia di bawah Mesopotamia. Hindu itu dari Hindustan. Itu peradaban kedua tertua dunia di bawah Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Irak. Kalau peradaban tua saja sudah menubuatkan Rasulullah, apalagi yang baru di abad ke-1. Makanya Yesus itu bernubuat itu, Yohanes 14:27. Ya, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Coba kalian lihat itu orang-orang Islam kalau masuk di rumah-rumah itu. Apa yang dia bawa? Damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu damai sejahtera yang dibawa ke rumah kalian. Salam damai sejahtera. Assalamualaikum itu salam damai sejahtera. Itu yang dijanjikan Isa. Karena tidak paham-paham. Ini Bang Goto, mohon maaf Bang Goto. Ini Bang Goto ini tadi udah membaca banyak kitab ya. Tadi disampaikan juga sama Bunda Rahma. Selalu dikatakan Oten, saudara kita Oten ini, di mana sih sempurnanya Al-Quran ini? Nah tadi Bang Goto udah membawa kitab-kitab dari agama sebelah ya. Ada satu kalimat di Al-Quran itu yang tidak pernah kita temukan. Mungkin kalau saya keliru, mungkin Bang Goto bisa koreksi dari kitab yang lain ya. Di kalimat di seluruh agama samawi kitabnya itu, Allah selalu menciptakan kerajaan langit dan bumi, hanya itu. Tapi begitu pada baginda Rasulullah disempurnakan kalimatnya. Allah ciptakan kerajaan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. Mungkin kalau Bang Goto pernah membaca di kitab Hindu, Buddha atau ajaran Taozi, saya mohon petunjuk. Karena yang saya tahu bacaan itu hanya ada di situ, hanya ada tertulis di dalam Al-Quran. Dia tertulis di 3 tempat. Allah ciptakan kerajaan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. Tata surya inilah, dulu mana tahu sih kita tata surya ya? Siapa yang tahu? Tapi hari ini karena Allah yang ciptakan, dia ada di antaranya semuanya. Dulu kita mana tahu sih ada pesawat? Siapa yang ciptakan? Allah yang ngatur semuanya. Kalau dulu kata Oten, mana mungkin? Oten itu dulu tahu. Saya berasumsi nih, ini mohon maaf berasumsi. Ketika dikatakan langit itu bertiang, mereka itu mengkultuskan akalnya, mengatakan mustahil langit ini punya tiang. Dipaksakanlah ada tiangnya. Tapi kalau begitu dicari, mungkin Bunda Rahma bisa menjawab. Mohon maaf, langsung lanjut. Oke, jadi gini ya, saya langsung aja poinnya ya. Tahu bunyinya surat Ar-Rahman ya, surat ke-55 ayat 33 ya. Saya langsung saja terjemahannya ya. Wahai kau golongan jin dan manusia, jika engkau sanggup menembusi penjuru langit ini, maka tembusilah. Ayat ini luar biasa Bang. Jangan main-main dengan ayat ini ya. Bahkan dunia saintifik sudah membuktikannya. Pernah belajar fisikal kuantum? Tahu apa penelitian profesor? Luar biasa Al-Quran ini Bang. Diucapkan 1400 tahun lalu, diwahyukan kepada Rasulullah, baru bisa dibuktikan di abad-abad sekarang. Pernah belajar atom, anti atom? Pernah belajar materi dan antimateri? Pernah belajar fisikal kuantum? Dijawab Ar-Rahman. Bayangkan, luar biasa Al-Quran. Zarah dalam Al-Quran. Iya, asal mau belajar Bang, asal mau belajar. Ayat itu bukan ayat
Bukan manusia itu bang, Allah. Wahai kegolongan jin dan manusia, jika engkau sanggup menembusi penjuru langit ini, maka tembusilah. Dibuktikan saintifik, dibuktikan fisikal kuantum. Bayangkan bang, abang kalau pernah baca penelitiannya bang, kalau kita memandang ruang kosong ya, ruang itu tidak betul-betul kosong bang. Itu ada materi yang tidak terlihat dari kasat mata kita nih, ada di situ. Ilmu kalian, budaya Kristen kalian tidak sampai terlalu jauh ilmu Al-Quran untuk kalian. Makanya saya katakan apa? Al-Quran terlalu suci disandingkan dengan Bible. Bible itu setingkat hadis maudhu, hoax isinya. Terlalu jauh bang, kalau kita kaji dari sisi ilmu pengetahuan, disiplin ilmu, terlalu jauh perbandingan Al-Quran bagi bumi dan langit dengan Bible. Bible itu kitab hoax, Al-Quran itu wahyu Allah. 1400 tahun lalu diucapkan. Saya meneliti 6 tahun itu. Jangan main-main dengan ayat Al-Quran. Bahkan saya pernah katakan bahwa ayat kursi surat Al-Baqarah itu ya, itu intisari dari kitab Mazmur Mazmur Daud. Hanya kalian tidak mau meneliti. Kalau saya meriset, saya meneliti. Kalian tuh baca aja. Baik kalau kalian baca. Kalian tidak pernah Bible, kalian tidak pernah baca. Bagaimana mau merisetnya? Bagaimana mau melakukan deep learning? Tidak bisa karena kalian malas baca. Itu aja. Kan begitu. Kalau saya meneliti ayat-ayat Al-Quran itu bang, bukan ditulis manusia. Bahkan beberapa profesor katakan ya, tidak mungkin ada seorang manusia yang bisa menulis di abad ke-7 satu narasi dari Al-Quran. Tidak mungkin. Saya pernah katakan begini, sekalipun kalian kumpulkan buku-buku filosofi dari zaman Plato hingga zaman John Locke mungkin, atau zaman Bertrand Russell, tidak ada yang bisa saingi Al-Quran. Sekalipun kalian kumpulkan buku-buku penyair dari zaman yang Al-Hasad itu ya, sampai ke zaman Khalil Gibran ya, tidak akan bisa sama seperti Al-Quran. Makanya ciptakan satu ayat, you create knowledge ya, tahu create knowledge ya, membuat ilmu baru. You ciptakan satu ayat saja yang semisal Al-Quran. Tidak ada yang mampu bang. Kenapa? Frasa-frasanya bersambungan dengan baik, terstruktur, tersistematis. Ini bukan karangan manusia. Dari sisi linguistik, dari sisi gramatikal, ini asli wahyu Allah. Oke, saya break dulu bang di sini, masuk duhur ya. Saya break dulu. Saya tambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Host dan semua ya, udah jelas suara saya ya. Ini Bang Bejo nih ya. Ya betul. Oke. Ya, terkait surah Ar-Rahman tadi yang dijelaskan oleh Bang Goto itu luar biasa sekali. Bahkan ayat itu merupakan yang sangat terkenal dari surah Ar-Rahman, itu bahkan diulang sebanyak 31 kali ya dalam surah tersebut itu. Makna dan hikmah dari ayat tersebut itu apa ya? Ayat sebagai ayat pengingat dan sindiran halus bahwa Allah itu mengingatkan betapa banyak nikmat yang telah diberikan, mulai dari penciptaan rezeki, bumi hingga surga dan neraka. Dan itu pengulangan yang penuh makna. Setiap kali Allah itu menyebut satu bentuk nikmat atau ancaman, dan ayat itu muncul seolah mengajak manusia dan jin itu merenung. Nah, makanya disebutkan, apakah kamu masih mau mendustakan nikmat ini? Nah, dan ayat itu menunjukkan kasih sayang Allah. Nah, dan dan makanya surah itu di surah itu disebut surah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, karena penggambaran kemurahan Allah yang tak terhitung. Nah, maka Allah itu mengajak syukur dan sadar diri, dan ayat itu pun mengajarkan kita untuk tidak kufur nikmat, karena setiap detik hidup kita ini ya kita dipenuhi rahmat Allah. Jadi kesimpulannya di surah Ar-Rahman ayat 55 itu maka berbunyi, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Itu tuh adalah pengingat, ajakan sekaligus sentuhan kasih dari Allah kepada manusia dan jin agar menyadari, mensyukuri dan tidak mendustakan nikmat Allah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Lanjut. Ya, sekalian promosi dulu sementara. Ini akun Apikal Tim dan official Api Sumut ini baru akunnya, itu bukan live. Udah saya follow Bang Bejo. Saya follow sejak dalam kandungan. Di dulu yang netizen supaya bisa buka live-nya. Alhamdulillah. Cepat. Mantap.
Oke, sebelumnya itu ya tadi ya. Karena tadi bawa surat Ar-Rahman, tuh saya lupa nih mau bilang apa ya. Ketika dikatakan saudara-saudara kita ini Kristen ini mengatakan Tuhan yang mau orang Islam itu katanya punya tangan. Ya, kok bisa? Kenapa? Mereka ini lupa. Allah itu di dalam Al-Quran Allah memberikan perumpamaan. Kenapa? Karena Al-Quran ini dibaca, siapa yang baca? Manusia. Allah memberikan kedekatan, keintimannya agar mudah dipahami. Kalau benar Allah punya tangan sesuai persepsi yang Anda oten-oten itu, tolong tunjukkan satu ayat saja di saat peperangan di mana Allah menggunakan kata tangan. Ya, di dalam Al-Quran tunjukkan satu ayat saja jika Allah benar punya tangan, di mana dia gunakan narasi tangan. Lalu dikatakan lagi, Oten kemarin dia bilang begini, kan itu Al-Quran itu penyempurna, rahmatan lil alamin. Betul. Ada kalimatnya begini, sesungguhnya pada hari ini indah sekali kalimatnya, keren. Al-Quran begitu keren, begitu lembutnya, bahasanya kaya rasa, penuh makna. Sesungguhnya pada hari ini orang kafir telah putus asa. Kata-kata putus asa itu lebih dari bunuh diri. Sudah tidak punya harapan. Ini jarak garansi dari Allah. Cash and carry, yakini ini. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Apa yang sempurna? Allahnya yang sempurna. Ya, sekali lagi saya ulang. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Yang sempurna itu Allahnya. Jadi kita nggak boleh minta sama agama, kita minta sama Allahnya. Pada hari itu aku cukupkan rizkimu. Rizkinya Allahnya yang mencukupkan. Rizkinya Allahnya yang sempurna, bukan kitanya. Jadi ketika bahasa sempurna itu bukan untuk kita, tapi Allah, kita langsung ke dia. Agar apa? Tidak terjadi pengkultusan seperti Nabi Isa. Allah dan baginda Rasulullah telah menutup seluruh pintu pengkultusan agar tidak terulang kembali. Sekian, mohon maaf kalau ada koreksi, mohon maaf. Lanjut. Ya, di Rahman tadi juga menggugah sebenarnya ya, karena semua yang disampaikan di Rahman itu memberitahu kita tentang apa-apa nikmat yang sudah diberikan. Ini seringkali manusia itu tidak menyadari itu adalah nikmat. Makanya ditanya, Assalamualaikum. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin hanya waktunya sebentar aja, para gurunda semuanya dan para master yang ada di sini semua. Salam hormat saya kepada Bang Goto dan semuanya. Apa yang disampaikan Bang Goto, saya menjadi teringat akan bagaimana teknik atau tata cara prosedur dalam tafsir mengenai surat Ar-Rahman tadi, bahwa kita di situ sebenarnya secara langsung tidak langsung dengan sindiran atau kalimat nikmat Allah mana lagi yang akan kau dustakan, dan ini sering disindir-sindir oleh orang-orang ya, siapapun ya. Itu sebenarnya kan menyindir kita agar berpikir, otaknya taruh dong, pasang otakmu di tempat benar, baru pergunakan, rawat baik-baik supaya akalnya jalan, tidak seperti Oten. Karena di Oten itu bagaimana teknik atau metode tafsir itu liar, bebas. Kalau ada sebagai penyempurna, karena Al-Quran ini sudah sempurna, penyempurna ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana terjadi pembelokan, pemutarbalikan suatu ayat di kitab-kitab sebelumnya. Nah, datanglah Al-Quran sebagai penyempurna. Kalau bahasa Katoliknya atau Kristennya mungkin Bang Goto ya, itu sebagai penggenapan. Nah, teknik-teknik metodologi dalam Islam kalau dipaksa dengan cara tekniknya orang kekristenan, jauh sekali karena teknik paganisme, sinkretisme. Karena secara jujur ya, kalau Pak mau jujur, diakui tidak diakui, ada paganisme dan sinkretisme dalam kekristenan. Maka sering saya minta kepada mulai dari pendeta, pastor, bahkan sampai paus pun, suruh buktikan bahwa Kristen tidak mengenal paganisme dan sinkretisme.
sinkretisme di Indonesia jelas nyata dan melibatkan kaidah-kaidah istilah-istilah dalam Al-Quran dimasukkan dalam Bible mereka, bahkan tidak malu-malu memberi sampulnya Alkitab. Dan mereka terjebak untuk menafsirkan istilah-istilah Al-Quran semaunya, seenaknya perutnya, mencari pembenaran. Pembenaran apa sih? Bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus, Tuhan Yesus, terbukti di dalam Al-Quran. Karena dia adalah satu-satunya Nabi yang bla 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 bla. Liar, layar, pendusta. Dan ini yang dipakai oleh para misionaris, saya yakin ini kan. Bukan hanya Islam atau metodologi Islam yang dipakai. Bible versi bahasa Hindu adalah bagaimana mereka itu mengais-ngais, bukan hanya mengais, merampok istilah-istilah yang sudah dibakukan versi Hindu, ditafsirkan dengan dia seenaknya. Melibatkan apa? Sang Hyang Widiwasa. Terus apa lagi? Istilah-istilah yang ada dalam Hinduism. Dia rampok untuk mencari membenarkan, mencari pembenaran. Pembenaran apa? Tuhannya berkelamin. Yesus. Kalau dikatakan Tuhannya berkelamin, dia terima. Berarti Yesus mana yang kau maksud? Ya berkelamin atau tidak berkelamin? Ayo ditantang. Di sini kita hadir, di sini ada para master semuanya. Ayo kita adu literasi perang ayat. Ya bukan adu congor cocot. Ayo silakan Noten. Perang ayat di sini. Ayat mana yang akan kau dustai? Nikmat mana yang akan kau dustakan lagi? Dengan kebodohan dan penipuan-penipuan apa lagi yang akan kau bawakan? Justru kami menikmati namanya kenikmatan ini apa? Dengan cara berpikir. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bahwa kamu pun itu namanya kafir. Kamu tidak mengakui Allah, kamu tidak menjaga perintah Islam, tetap kamu diberikan rahmat. Inilah rahmatan lil alamin. Tuhan kami bukan seperti Tuhan Anda yang rasis atau apalah, itu membeda-bedakan. Kalau tidak beriman pada Yesus, bunuh. Dalam Islam, rahmatannya itu ada di mana diantaranya? Walaupun itu kamu kafir itu, walaupun kamu tuh bajingan, walaupun kamu pesundal, diberi rahmat, diberi rezeki. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tuhan macam apa yang kamu miliki sekarang bandingkan dengan Tuhan kami? Saya kira itu aja. Ini saya sambil driving lagi, baru sampai Cirebon ya, sampai mengamati sepanjang perjalanan. Biasanya banyak gereja atau apa, gereja-gereja baru. Kalau dulu dalam perjalanan sambil saya mengamati bagaimana mereka metodologinya untuk mengkafirkan orang-orang Islam di sini. Disampai dengan metodologi duit. Sekarang ayo kita tempur, kita perang nih, perang tanpa darah. Perang argumentasi, perang apa lagi? Perang ayat. Di mana kebenaran itu? Mari kita buktikan. Nggak cuma modal congor aja. Oh, cuma bawa iman-iman aja ya, selesai. Bahkan ini loh, ban yang bocor ini bisa kamu jadikan Tuhan. Kalau kamu bilang ini ban bocor saya adalah Tuhan ya, apa yang perlu diperdebatkan? Saya kira itu aja, para gurunda, mohon maaf. Terima kasih. Dengan lancangnya saya ikut terlibat di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bang, makasih Bang. Lanjut. Ini tamu kita Bang Kerol dari tadi nih. Bang Kerol, selamat siang Bang Kerol. Bang Kerol. Ini Bang Kerol diantara yang mendustakan nikmat itu nih, terus dikasih rezeki bisa memakan daging hewan ternak yang halal dihalalkan, dia nolak ini Bang Imbrus. Tapi Bang Bejo, saya sampai hari ini masih berdebat panjang tentang daging itu Bang Bejo. Ya,
Dia masih nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kan dia nggak boleh makan daging kan? Tapi kalau ngejilat daging boleh nggak? Nggak mampu dia jawab. Betul nggak? Kan nggak dimakan ya. Kan gak dimakan, dijilat doang. Tapi rendang. Boleh nggak? Wah itu menyalahi proses, kata dia menyalahi SOP katanya. Ya itu ada pertanyaannya gini tuh Bang Kerol. Kan banyak dari vegetarian ini ya yang membuat seolah-olah mirip bentuk dan rasa gitu. Bukankah yang dijadikan sebagai salah satu dasar vegetarian itu menahan diri dari menikmati ini bukan malah menjadi memancing untuk kembali memakan daging itu kalau seperti itu. Nah, itu bagaimana tuh Bang Kerol pendapatnya? Coba biar diskusi dulu ya. Terima nggak nih Bang Kerol? Kerol, dijawab Bang. Nanti ke pertanyaan pamungkasnya loh. Firman menjadi daging loh. Itu berat itu loh. Pelan-pelan. Hah? Benar gak Bang Bejo? Firman menjadi daging. Ya itu firman menjadi daging. Berarti kan Tuhan yang menciptakan. Berarti Tuhan gimana ini? Apakah itu tidak bermanfaat diciptakan? Apakah Tuhan menciptakan itu nggak punya tujuan gitu? Nah itu. Banyak pertanyaan tuh berusaha sebenarnya ya. Kok sama Imbrus mas semua disembelih sama dia. Banyak dari dulu kalau sama Bang Kerol ini, ya kan. Sampai pernah satu ketika Bang Kerol ini hampir tertipu lah. Dia kira ada entah dia Muslim atau Kristen, mungkin ke Oten juga. Dipikir sama-sama lah sama Bang Kerol ini, vegan juga, ya kan. Entah udah sampai sejauh mana gitu pertemanannya itu. Ternyata dibohongin Bang Kerol, marah-marah dia. Ya, dulu dia pernah dialog atau di Zoom tuh kerjasama dengan yang vegetarian yang lain. Saya tanya itu apa dasarnya vegetarian sebenarnya? Apa itu? Bukankah itu pengajaran dari ahimsa, bukan dari Hindu itu, bukan dari pengajaran orang-orang suci, bukan itu. Itu pola pemikiran dari betul nggak ada tuntunannya. Nggak ada tuntunannya dalam Hindu itu nggak ada. Dalam yang membawakan ini yang utama kan Hindu ya. Dasarnya aja nggak ada gitu. Itu bukan untuk itu tujuannya. Jadi bukan hanya kepada hewan sebenarnya. Itu untuk menjaga, melestarikan lingkungan, mengasihi sayangi terhadap alam. Apakah nggak boleh dimakan? Bukan nggak boleh dimakan gitu. Tapi sesuai dengan manfaatnya. Kalau nggak paham belajar lagi lah ya ilmunya tentang tata cara makan itu. Itulah makanya Bang Kerol. Ya, cuma kan kalau vegan itu katanya sih terlihat awet muda lah ya kan. Awet muda kulit pun itu agak-agak gimana gitu. Sebenarnya nggak juga. Tergantung perawatan aja dan pikiran. Yang penting pikiran itu selalu fresh, selalu berpikiran positif dan baik. Allah Maha baik itu aja. Ya, kalau pikiran kita buruk ya jalannya buruk juga. Pikiran kita negatif ya negatif juga. Tapi ngomong-ngomong ini gampang doang diucapin Bang Bejo. Mohon maaf ini. Iya betul. Dia mah typing bukan ngomong. Typing Kerol ngomong ya Kerol. Open mic ya. Apa tadi tanggapannya? Bagaimana? Apakah buat yang daging itu yang bentuk daging palsu yang makanan vegetarian itu menurut Kerol gimana? Bukan itu panutannya ini Bang Bejo Kaseto. Panutannya Bang Kerol. Bagaimana Kaseto hari ini? Itu panutannya dia. Saya belum kontak dia dan memang belum kontak tidak bisa kontak juga karena memang tidak ada nomornya. Pertanyaan tentang proteina dan gluten tadi sebenarnya ya no problem sih sebenarnya. Tidak ada yang disakiti kan. Jadi bentuk-bentuknya itu no problem. Sejauh tidak ada yang disakiti no problem. Tetapi kalau itu bisa menimbulkan kilesa, ya ada benarnya bisa menimbulkan kilesa, kekotoran batin maksudnya ya. Iya, kan itu kan tujuannya ke sana kan sebenarnya kan untuk tidak berniat membunuh hewan.
Tapi dengan membuat yang mirip, otomatis memancing untuk merasakan yang aslinya. Itu selalu begitu terjadi kan, sifat manusia itu. Bukankah dia pasti akan menjadi bertambah besar keinginannya untuk menikmati rasa yang sebenarnya gitu, karena itu palsu. Kenapa harus diadakan yang palsu kalau nggak ingin yang asli kan gitu. Nah, ini masalah nih. Kalau kita lihat di awal ajarannya itu ya, dia tidak mau makan hewan ini apa? Karena dia takut khawatir sifat gen hewan itu masuk ke dalam diri manusia. Jadi manusia ini mencoba menyucikan dirinya, melepas dari dunia kehewanan ini, kebinatangan ini loh. Ya, agar tidak terimpuls masuk ke dalam gitu, terinduksi. Dia nggak mau dipengaruhi ada sifat kebinatangan ini. Makanya dia menyucikan diri. Tapi dia lupa, ya, hewan-hewan itu fungsinya buat apa? Kan sama dia punya gula dia. Dia punya gula. Coba saya tanya sama Bang Carol. Fungsi gula dalam tubuh kita ini, daging apa semua itu, kan karbohidrat itu punya gula semua itu. Fungsi buat dalam tubuh kita ini buat apa dia itu? Bang, fungsi daging manusia ya. Kalau daging manusia fungsinya enggak, daging bukan daging manusia. Yang kita makan karbohidrat itu kan ada gulanya semua. Glukosa, ada semua nggak itu? Hah? Ya benar. Betul ya, nggak? untuk energi, benar. Untuk energi, untuk regenerasi, untuk energi Terus, regenerasi. Nah, itu bahasa Ya, kedokterannya. Itu bahasa kedokterannya. Tapi ketika saya katakan, Pak Dokter, fungsi glukos dalam tubuh kita itu untuk apa? Untuk satu-satunya, untuk mempercepat pembusukan di dalam tubuh kita. Ya, catat baik-baik. Kenapa? Karena kalau dia lama di dalam tubuh kita, dia nggak buru-buru keluar ini, ampasnya ini, mau diapain di dalam? Gula itu dia mempercepat. Nah, orang-orang yang vegan itu, dia lebih lama daya serapnya lebih lama. Makanya kelihatannya kulitnya itu agak-agak gimana gitu. Tapi kalau orang bisa menyeimbangkan, nah, insya Allah. Gitu loh Bang, silakan Bang. Pak Rohani mulai datang. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya tekan mute. Ada apa? Ada apa? Kalau lihat Bang Dalbo dia langsung tombol mute dia. Enggak gini loh Bang Bejo, enggak naik gaji, enggak naik pangkat ini sama Bapak Rohani. Aduh gimana ini? Ada apa Karol? Tapi Karol ini tidak makan daging, tapi dia makan bakso. Ah betul tuh Karol, makan bakso sama aja lah tuh. Bang Dalbo itu maksudnya caranya. Bang Dalbo. Kenapa kamu Karol? Suaraku kecil kan? Kamu nggak makan daging tapi makan bakso. Nge-zoom layar tuh gimana ya caranya? Aku nggak tahu. Zoom layar. Iya itu. Pakai. Itu bisa sama kayak nge-zoom kamera juga, dipakai ini aja, di layar ditarik. Oh gitu. Kalau yang ini ya, yang buka komal ya, hostnya bisa host. Bisa kah? Aku kok nggak tahu ya. Host bisa. Apa. Nge-zoom layar, saya bilang nge-zoom layar. Kok bisa? Pak bisa, harus diilhami Roh Kudus Pak. Dibaptis dulu lah. Itu baptis celupnya agak lama tuh ya. Kalau agak pingsan baru bisa tuh ya. Bang Bejo, jangan-jangan oten yang hari ini banyak kan dibaptisnya pakai air kobokan kali ya. Anja. Kata Karol, dia tidak makan daging, tapi dia makan bakso, rasa sapi. Bang Dalbo, bocorin rahasia. Betul, tanya coba. Tanya coba.
Saya lupa. Kira-kira gimana nih Bang Carol ketika nanti Bang Carol masuk surga, ternyata di situ ada daging. Gimana Bang Carol? Itu sebenarnya kan, kalau di Bang Carol itu ya keinginan tadi ya, nafsu yang dikatakan dia tadi bibit daripada hal-hal yang kejahatan itu ditahan, diredam. Itu bedanya keinginan Sang Maha Pencipta terhadap manusia memberikan nafsu. Nafsu itu diberikan Tuhan. Ya, dalam Islam dikatakan digunakan dengan menggunakan ilmu dan iman. Jadi ada ilmunya dan keimanan, mengendalikan, bukan ditahan. Karena itu kalau ditahan sama sekali ya itu malah berbahaya. Ketika dilampiaskan itu akan sangat besar. Bang Carol, ada waktunya ketika Anda tidak mampu nanti menahan itu ya, kayak bom meledak itu berbahaya. Jadi orang sebenarnya Bang Carol ini Bang Bejo, Bang Carol ini salah masuk kamar dia. Seharusnya masuk di kamar mayat, kok masuk ke sini dia? Anja. Yang harus disalurkan itu apa? Makan daging disalurkan gimana tuh?